Di dalam sebuah tempat tertutup yang dipenuhi lava dan ancaman berbahaya, sang penjelajah peringkat S level 8150, Neki Haruka, tengah berlari kencang. Statusnya berada di peringkat S saat ia menerjang puluhan monster yang berkumpul di medan perang. Ia menghunus pedangnya dan menyerang monster-monster itu sekaligus, menumbangkan beberapa dari mereka secara bersamaan sambil mengawasi seekor naga besar yang muncul di kejauhan. Pada saat itu, ia berteriak meminta bantuan, dan seorang gadis setuju untuk membereskan urusan itu. Gadis itu meluncurkan serangan ular air ke arah lawan, memicu kehancuran yang lebih besar lagi. Namiki berterima kasih padanya dan gadis itu menjawab bahwa itu hanyalah tugas mudah. Sebuah notifikasi memperingatkan adanya monster tingkat lanjut yang mendekat dari langit sebelah kiri. Ia segera bertahan dan membunuhnya. Hal yang sama terjadi dari sisi-sisi lainnya. Namiki terus membantai monster-monster itu seiring dengan bermunculannya notifikasi tentang mereka. Tiba-tiba, seseorang berteriak bahwa ia lamban. Orang lain muncul untuk melindungi Namiki dari serangan. Pendekar pedang wanita itu menyuruhnya menyerahkan monster yang satu itu kepadanya agar ia bisa terus maju. Ia setuju dan menyerahkan segalanya sebelum lanjut berlari. Saat menoleh ke belakang, Neki teringat bahwa ia sangat mengagumi wanita itu dan memutuskan menjadi seorang penjelajah. Dunia tempatnya hidup sekarang adalah Dungeon Street. Sejak ia cukup umur untuk memahami keadaan, banyak orang dewasa di sekitarnya yang dikenal sebagai penjelajah. Kota tersebut disokong setiap harinya oleh para penjelajah ini. Mereka menghadapi monster-monster ganas dan jebakan yang dipasang di jalur mereka. Sambil menjelajahi Dumeon, mereka berkumpul bersama-sama. Para penjelajah menerima permintaan langsung dari asosiasi penjelajah. Menaklukkan monster di dalam Dumeon memungkinkan orang-orang untuk mengumpulkan dan menukar barang-barang yang didapat. Pembuatan peta Dumeon juga diizinkan. Begitu pula melakukan perjalanan panjang demi meraih lebih banyak pencapaian di dunia ini. Mereka mendedikasikan diri siang dan malam untuk menaklukkan Dumeon. Jika peringkat penjelajah yang disertifikasi oleh asosiasi meningkat, meraih ketenaran dan kekayaan bukanlah sekadar mimpi belaka. Dan demikianlah kita memasuki cerita di dalam Dumeon lantai pertama. Pada saat itu, Mamiki hanyalah seorang penjelajah pemula. Untuk meningkatkan peringkat penjelajah, ia perlu menunjukkan kontribusi yang besar. Di atas segalanya, status yang tinggi juga diperlukan. Mengalahkan monster akan membuatnya naik level. Saat itu, Mamiki berada di level 100 dan merupakan penjelajah peringkat D. Status ditingkatkan melalui penggunaan skill dan juga sihir. Jika ia bekerja keras untuk mengumpulkan pencapaian, ia akhirnya akan sukses. Peringkat penjelajahnya akan meningkat lebih tinggi lagi, atau begitulah harapan Neki di awal. Secara umum, statusnya berada di peringkat D, dan ia berfokus pada elemen air. Pada saat itu, Namiki merasa sedang merana dan tidak sanggup membuang-buang waktunya. Ia memutuskan untuk maju melanjutkan pekerjaannya dan menggunakan skill spesialnya yang disebut kalibrasi dan pemukuran. Ini memungkinkannya untuk memindai dalam radius 30 meter. Kondisi geologinya normal dan struktur di sekitarnya memadai. Kandungan kekuatan sihirnya berada di rentang menengah. Neki menyadari bahwa beberapa bagian tampak rapuh secara tidak wajar. Dengan skala ini, ia pikir ia bisa menangani semuanya sendiri, melucuti jebakan, atau memperbaiki tanah di lantai bawah. Bagi penjelajah peringkat tinggi, itu hanyalah tugas sepele yang bahkan tidak perlu mereka pusingkan. Namun meski dalam pekerjaan seperti ini, di mana penjelajah lain memandang rendah dan menertawakannya, ia yakin ia bisa membantu seseorang. Di daerah kumuh Dungeon Street, sang protagonis teringat saat ia berjalan sambil menangis ketika masih kecil, bertanya apakah semuanya benar-benar baik-baik saja. Ia tidak mengerti mengapa membantu seseorang seperti dirinya yang berasal dari perkampungan kumuh tidak akan membawa keuntungan apapun. Gadis itu menoleh dan berkata itu tidak benar. Jika ia ingin membalas membantu seseorang, maka ia akan memahami betapa indahnya pemandangan dari tindakan baik ini. Neki termotivasi oleh Himari. Jika bukan karena dia, ia tidak akan pernah sampai sejauh ini, dan ia bertanya-tanya apakah dia akan mengenalinya yang sekarang. Saat merenungkan masa lalunya, seorang pemuda didampingi dua gadis lainnya mendekati Neki sambil tertawa. Ia tertawa karena dialah yang pertama mencapai level 100. Ia benar-benar merasa seperti orang pilihan, dan para gadis itu berkomentar bahwa dia adalah pemuda dari rumor tersebut. Shinji setuju dengan pertanyaan itu dan membiarkan mereka mengecek menggunakan penilaian mereka, mengungkapkan bahwa Namiki memang berada di level 100. Sementara itu, Yukura Shinji berada di level 45, namun dia sudah menjadi penjelajah berperingkat. Gadis itu tertawa saat melihat dia benar-benar level 100, namun pada akhirnya, dia hanyalah pecundang lemah. Bahkan seseorang peringkat B seperti dia pun bisa mengalahkannya. Namiki hanya terdiam sebelum mengatakan bahwa jika Shinji benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat sekutunya meremehkan orang lain, mungkin itu bisa disebut pasukan penakluk Orochi, karena kerusakannya akan meningkat drastis. Provokasi itu membuat Shinji jengkel, yang kemudian menggunakan skill hukuman gravitasinya untuk menekan tubuh Neki ke tanah. Ia menjawab bahwa meskipun mereka teman masa kecil, Neki tetaplah kegagalan nyata yang merasa bisa memberi nasihat. Status dan skill uniknya benar-benar sampah. Neki hanyalah pecundang peringkat D bodoh yang merasa penting hanya karena memiliki level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Shinji ingin dia berhenti bersikap akrab karena hal itu selalu membuatnya murka. Sekarang, mereka punya bukti nyata bahwa orang level 100 hanyalah pajangan dan tidak benar-benar memiliki kekuatan apapun. Biasanya, saat seseorang mencapai level 100, mereka diharapkan tidak hanya berada di tingkat lanjut, tetapi
tetapi juga menguasai sihir dan skill peringkat tinggi. Namun dalam kasusnya, perkembangannya terhenti saat mencapai tahap menengah sementara ia naik level dengan mudah dibandingkan penjelajah lain. Sayangnya, status seperti serangan, pertahanan, dan semua yang lainnya telah berhenti di tempat sejak ia mencapai level 30. Bahkan sekarang, Neki terjebak di level 100. Namun ia tidak mengerti mengapa atau bahkan cara memperbaikinya. Ia berharap bisa berdiri bersanding dengan gadis yang dikaguminya dan yang membuatnya menjadi penjelajah. Itulah alasan ia menjadi penjelajah. Kemudian Miki bertanya-tanya apa gunanya naik level jika itu tidak membuatnya lebih kuat. Meskipun ada perbedaan pada setiap individu, ini sudah keterlaluan. Apa yang ia alami sekarang terasa sedikit berlebihan. Menghadapi pemandangan ini, Shinji hanya bisa menertawakan upayanya yang menyedihkan. Ia dulu sangat bergantung pada harapan itu dan sekarang merasa lega hingga berpikir dia adalah sesuatu yang hebat. Shinji bertanya apa yang akan dikatakan orang yang dikagumi Neki saat melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan dan rapuh. Dia bahkan tidak seharusnya menyadarinya karena Himawari tidak peduli padanya dan entah mengapa hal itu benar-benar membuatnya marah. Sambil menahan Neki, Shinji mendekat dan merampas tas yang digunakan Namiki. Sang protagonis menyuruhnya mengembalikannya, tapi Shinji tahu persis apa itu karena itu adalah hadiah yang diterima Namiki dari seseorang yang ia kagumi. Shinji bertanya apakah ia benar-benar berniat menyimpannya, sebuah jimat keberuntungan yang diberikan oleh seseorang yang khawatir betapa lemahnya dia. Kemudian ia menyadari bahwa jimat itu tampak telah diperbaiki bahkan setelah robek. Ia bisa melihat bahwa Namiki sangat menghargainya. Namun meski begitu, Shinji justru merobeknya dan bahkan memasukkannya ke dalam mulutnya karena ia tidak akan membutuhkannya lagi. Karena benda itu benar-benar tidak berguna. Setelah meludahkannya, Shinji bahkan menginjaknya yang membuat Namiki lebih marah dari sebelumnya. Namun Shinji terus menahannya dengan skill gravitasinya. Shinji tertawa karena Namiki bahkan tidak perlu semarah itu. Ia bekerja keras karena ingin orang yang ia kagumi mengakuinya, namun ia tetap saja menyedihkan. Neki tidak menjadi sedikit pun lebih kuat sejak saat itu dan masih menjadi aib besar. Mungkin sudah waktunya baginya untuk menyerah sekali dan untuk selamanya lalu mati saja. Neki meronta dengan lengannya dan menggapai ke arah Shinji untuk membuatnya berhenti bergerak. Shinji menertawakan upayanya untuk melawan dan bertanya apakah ia tahu bahwa jika kematian terjadi di dalam Dumeon, penyebab kematian akan diselidiki sesuai dengan peraturan. Dan dengan begitu, asosiasi penjelajah akan terus melakukan tugasnya dan mayatnya bahkan tidak akan dicari setelahnya. Begitulah cara kerja dunia ini. Ia bisa dengan mudah dilaporkan sebagai seseorang yang menghalangi jalan demi melindungi Shinji dari monster sebelum tewas. Dan sebagai kenangan akan hal itu, Shinji, teman masa kecilnya yang tersayang, akan mengambil tasnya kembali dan juga jimatnya. Mungkin sesuatu seperti itu. Secara pribadi ia berniat mengantarkan tas itu kepada orang yang dikagumi Neki dan membayangkan wajah seperti apa yang akan dibuat Himawari saat mengetahui apa yang terjadi pada orang yang dibantunya. Meski dia pasti akan sedih, Shinji akan mengambil kesempatan itu untuk memeluk dan menghiburnya setelah mempelajari kematiannya. Dan ia bahkan akan memberitahu Himawari bahwa ia ada di sana bersamanya agar dia tidak perlu menangisi kematian itu dan ia akan menghiburnya. Namiki menyuruhnya berhenti memprovokasi seperti itu, tapi Shinji terus menggunakan hukuman gravitasi tinggi untuk terus menahannya. Tidak hanya itu, ia juga membantingnya keras ke tanah menggunakan kekuatannya dan bertanya apa pendapat Namiki tentang sihir level tertingginya. Itu luar biasa kuat. Itu akan membuat Neki berubah menjadi tidak lebih dari sekadar potongan kertas tanpa cara untuk pulih. Dan ia terus menggunakan hukuman gravitasi tinggi berulang kali. Tubuh Neki terus terluka dan semakin berdarah hingga gadis-gadis di sekitarnya mulai khawatir tanah akan retak terbuka. Namun Shinji tertawa karena dia memang agak rapuh dan ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Neki. Dalam keadaan seperti itu, Shinji mengucapkan selamat tinggal, mengatakan bahwa ia akan menjaganya dengan baik nanti dan Neki berteriak geram agar ia berhenti. Namun Shinji hanya mengucapkan selamat tinggal lagi tanpa rasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya sementara Namiki ditinggalkan mengutuk kelemahannya sendiri. Kemudian tanah itu runtuh berkat kekuatan Shinji dan sang protagonis jatuh terperosok dari ketinggian yang luar biasa. Jika terus begini, Himawari benar-benar akan berakhir di sisi Shinji. Neki ingin memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, namun saat ini ia tidak bisa melakukan apapun. Ia ingin menjadi jauh lebih kuat, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Saat itulah skill analisis diaktifkan oleh sistem, dan sistem menghitung dampak akhir dalam 20 detik. Tidak ada cara untuk menghindari kematian dari jatuh yang akan segera terjadi. Karena Neki memprediksi probabilitas kematian, jelas itu 100%. Oleh karena itu, mustahil untuk selamat dari jatuh tersebut. Neki bertanya-tanya mengapa skillnya yang sama sekali tidak berguna tiba-tiba aktif. Dahulu sekali, ia mencoba memperkecil kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Himari. Namun sekarang skill ini muncul dan hanya inilah yang ia dapatkan setelah segalanya. Sebuah skill yang hanya terspesialisasi dalam analisis benar-benar tidak berguna dalam pertempuran. Sekarang Miki tahu dia tidak punya nilai sampai-sampai ia merasa frustrasi karena orang lain selalu melemparkan hal itu ke wajahnya. Sistem mengirimkan lebih banyak pesan dari sebelumnya, mengonfirmasi kematiannya dan menganalisis berkali-kali hingga skill uniknya berevolusi. Ada hitungan kematian unik dan statusnya mulai diatur ulang, memberikan 1 juta poin pengalaman bonus dan Neki akhirnya naik level lagi. Saat Neki terbangun, ia bangkit dengan teriakan kaget lalu mendesah saat menyadari ia masih hidup meskipun jatuh dari ketinggian yang luar biasa. Ia terkejut saat melihat dari mana ia jatuh. Seharusnya ia sudah mati, namun di sanalah ia berada dan ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Neki yakin bahwa sebelum ia mati, Shinji-lah yang menyebabkan segalanya dan hal itu hanya memicu kemarahannya. Ia sudah terbiasa diejek hingga titik ini, namun ini sudah keterlaluan. Saat itulah Neki menoleh ke samping dan menemukan
jimat keberuntungannya. Benar sekali. Sekarang, ia harus bergegas menemui Himawari dan juga Shinji sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Namun dalam kondisi saat ini, ia tidak akan bisa mengalahkannya. Neki melihat sekeliling, menyadari ia berada di tempat lain. Ia tidak boleh bersikap pesimis sekarang. Pertama, ia perlu mencari cara untuk melarikan diri dari sana. Sekarang setelah ia memikirkannya, situasi saat ini terasa aneh. Neki tidak merasakan sakit apapun dan bahkan tidak ada bekas luka atau cedera di tubuhnya. Jadi, ia berbalik untuk memeriksa statusnya. Statusnya benar-benar berlipat ganda dibandingkan sebelum ia mati. Tidak ada tanda-tanda rasa sakit atau hal semacam itu. Kemudian, ia tersentak saat melihat levelnya telah naik menjadi 101. Ia tidak pernah mengira bisa melampaui level ini. Tampaknya 100 bukanlah batasnya. Meski begitu, itu hanya membuat Neki bertanya-tanya apakah itu benar-benar statusnya. Mungkin ia entah bagaimana dikutuk. Sambil mempertimbangkan ide itu, ia tidak menyadari ada monster yang bersembunyi dan datang menyerangnya dari belakang. Neki menghindar ke samping tepat waktu, menyambar pedangnya, dan menebasnya. Namun sekarang setelah ia melihat lebih saksama, jelas bahwa itu bukan sekadar monster peringkat rendah biasa. Tubuhnya terasa ringan secara aneh, dan pedangnya terasa seperti bagian dari tubuhnya karena alasan tertentu saat ia bergerak. Sekarang, Miki bertanya-tanya rasa sakit tiba-tiba apa yang ia rasakan dan mempertanyakan apakah ia melukai dirinya sendiri di suatu tempat. Tiba-tiba, sang protagonis melompat ketakutan saat sebuah suara terdengar di telinganya. Kedengarannya seperti raungan anjing, dan ia bertanya-tanya lantai jenis apa ini tempat ia berakhir setelah terjatuh. Jika itu lantai 2, maka akan ada cobalt. Jika itu lantai 3, raungan itu milik serigala bayangan. Namun tidak butuh waktu lama bagi Namiki untuk terkejut saat mendengar ledakan di belakangnya. Saat ia berbalik, ia menemukan sesuatu yang tentu tidak ia duga. Itu adalah binatang berkepala dua raksasa yang menyemburkan api. Itu adalah seekor ortus. Neki tahu itu cukup berbahaya untuk menyebabkan kematian bahkan di antara petualang peringkat B. Neki akhirnya terdorong ke jalan buntu dan ia menyadari bahwa Shinji telah membuatnya jatuh ke tempat yang sangat tinggi ini. Pasti itu ulah teman masa kecilnya. Namun ada satu hal berharga yang harus dilindungi Neki. Ia tidak pernah bisa memaafkan siapapun yang mencoba menipu atau menyakitinya. Ia tidak bisa membiarkan mereka begitu saja seperti ini. Itulah sebabnya ia akan bertahan hidup dan keluar dari sana dengan cepat untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Saat monster itu bersiap menyerang, Nimiki mengaktifkan skill penguatan fisiknya dan itu langsung aktif. Seketika, ia kemudian mulai melakukan penguatan fisik yang memberinya resistensi terhadap api, air, angin, cahaya, kegelapan, dan cahaya sebagai atribut. Nimiki merasa jika status itu benar-benar miliknya dan nyata, mungkin ia akan bisa bertarung dengan benar kali ini. Kemudian ia menerjang lawannya untuk bertarung sementara di saat yang sama, seorang gadis dengan sayap kelelawar berjalan dalam diam, persis seperti Himari yang berbalik tanpa agak khawatir tentang Namiki. Dan sementara itu, ia mengaktifkan penguatan tubuhnya lagi. Ini sangat mengurangi kerusakan dari atribut api. Sang protagonis telah mencapai level 101. Statusnya benar-benar berlipat ganda sejak saat itu. Jika bukan itu masalahnya, maka kobaran api itu tidak akan bisa dibendung dengan skillnya sejauh ini. Nimiki menggunakan skill penilaiannya dan sistem mulai menghitung dengan timer dan Neki bertanya-tanya kapan tepatnya ia mencapai level 100. Ia bertanya-tanya apakah itu karena upaya, keberanian, dan tekadnya. Namun pasti ada lebih banyak faktor yang terlibat. Namun di atas segalanya, Namiki sekarang bisa menang melawan lawan yang lebih kuat, atau setidaknya bertahan cukup lama. Lebih dari siapapun, ini semua karena Namiki selalu mengamati monster saat ia masih lemah. 20 detik berlalu, dan monster selalu memiliki beberapa pola perilaku dan beberapa kelemahan yang jelas. Hanya dengan mengamati, Namiki bisa memprediksi pergerakan lawannya. Dan dalam kasus monster itu, kesabaran tidak akan membantunya. Namiki melihatnya menerjang ke arahnya untuk menyerang. Jadi, ia bersiap dan mengayunkan pedangnya ke arah monster itu, dan dalam 36 detik, semuanya selesai. Hitung mundur berakhir, dan Neki bertanya-tanya apakah ia benar-benar melakukannya secepat itu. Meski itu monster yang sangat keras kepala, hal itu membuatnya mendesah waktu untuk menyerang dan menahan setiap gerakan. Meskipun Namiki hanya menggunakan skill penguatan, ia sebenarnya menjadi lebih kuat dari yang diharapkan. Itu cukup berguna dalam pertarungan seperti ini. Awalnya cukup sederhana, tapi kali ini keadaannya berbeda dari biasanya. Kali ini, dengan statusnya yang berlipat ganda, Neki bahkan tidak perlu menggunakan penguatan tubuh untuk meningkatkan statusnya. Secara keseluruhan, jika bukan karena resistensi yang diciptakan kekuatannya, ia pasti sudah terbakar sampai mati. Lalu, tiba-tiba, Neki melihat monster itu menerjang ke arahnya lagi dengan raungan keras yang ganas. Monster itu tampaknya tidak mati bahkan setelah serangan itu. Neki hampir saja tertelan, namun ia memanfaatkan jarak dekat dan menusuk mulut monster itu untuk mengalahkannya. Sistem akhirnya mengonfirmasi bahwa target telah ditumbangkan dan level Neki mulai meningkat karenanya. Jika ia ragu-ragu, ia pasti sudah mati, yang mana memang sudah diperkirakan dari monster mengerikan seperti Orthrus. Dengan begitu, ia juga memperoleh skill baru. Namun tiba-tiba, sistem mulai mengalami gangguan, dan Neki bertanya-tanya skill macam apa itu. Skill yang dimaksud adalah wawasan, yang memungkinkannya melihat sifat asli target yang ia gunakan. Neki bertanya-tanya apa sebenarnya ini. Tampaknya itu jenis skill yang diperoleh penjelajah pemula. Di awal, jika itu masalahnya, Neki bertanya-tanya mengapa ia tidak memperolehnya lebih awal. Namun setidaknya ia bisa bisa mencoba menggunakannya sekarang, mengaktifkan skill wawasan. Jika bukan karena level Ortus, sepertinya ia berhasil
berhasil melampauinya sejak saat itu. Shinji telah mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang akan mati, jadi kemungkinan besar dia menceritakan semua yang telah terjadi pada Himawari selama waktu ini. Sekarang Miki harus bergegas jika itu masalahnya, namun ia masih bisa merasakan rasa sakit aneh dari sebelumnya, dan ia bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Pada saat itu, riset sebelumnya membuahkan hasil dan ia menyadari bahwa keadaan sebenarnya semakin memburuk. Fakta bahwa Ortus yang ia lawan hanyalah seekor anak monster sungguh mengejutkan. Namun jika demikian, maka pastilah ia telah jatuh ke lantai 5. Jika Miki terus berlari ke hilir, ia mungkin menemukan area aman. Namun hal itu tidak menghentikannya dari bertemu monster di sepanjang jalan. Saat ia berbalik, ia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya dan ia bertanya-tanya apakah itu berasal dari pintu masuk tersebut. Neki menyadari ia benar-benar dalam masalah, ia akan berakhir tertangkap oleh monster itu jika terus begini. Tiba-tiba, saat ia menyadari, ia menemukan dirinya jatuh ke dalam jebakan. Neki tidak percaya bahwa keadaan menjadi seperti ini. Ia menggunakan skill kalkulasinya untuk memeriksa situasi, dan sistem secara akurat memprediksi kedatangan setiap anak panah yang mengarah kepadanya. Dengan angka-angka itu, ia harus bergegas. Saat itulah sistem mulai memberikan peringatan bahwa monster level tinggi sedang mendekat dengan cepat. Ia kemudian mulai meninjau dengan ramalan suci dan Miki bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi hingga begitu banyak peringatan muncul di saat yang sama. Musuh sedang dianalisis dan berada pada jarak 120 meter. Itu adalah monster tipe binatang dengan atribut api. Level target dan semua detail sedang dikalkulasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level berikutnya adalah 1.500.000. Kalkulasi menyimpulkan bahwa diperlukan lebih banyak pengalaman. 3 menit lagi berlalu selama waktu ini. Poin penilaian dimulai dan Neiki bertanya-tanya apa arti semua ini secara tiba-tiba saat sejumlah besar informasi analitis menyerbu kepalanya sekaligus. Saat itulah ia menoleh tepat waktu untuk mendengar geraman dari monster lain yang muncul dengan ganas di belakangnya. Monster itu meluncurkan serangan api yang kuat dan memaksa Neki melompat ke dalam air. Ia pun berhasil pulih dengan sukses, mendapatkan lebih banyak poin karenanya. Ia terkejut hingga menyadari bahwa hal seperti ini benar-benar bisa terjadi. Setelah menggunakan analisisnya, ia bisa melihat bahwa ini adalah Ortus dewasa. Seperti yang diharapkan, bentuk mudanya memiliki semacam kekuatan aneh, dan Neki menghindar tepat waktu untuk menghindari tertelan oleh monster itu untuk kedua kalinya. Semakin ia menghindari setiap serangan, semakin banyak poin yang bisa ia kumpulkan karenanya. Namun ia tahu bahwa pada tingkat ini, ia pasti akan terbunuh. Keadaan menjadi sulit sesaat yang lalu, dan Miki memeriksa bahwa ia telah menerima poin analisis lainnya. Ia bahkan tidak tahu apa poin penilaian itu. Dengan statusnya saat ini, jelas bahwa ia tidak bisa mengalahkan monster itu. Neki bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Dengan kecepatan ini, ia akan berakhir mati karena kelelahan, dan sistem mengatakan bahwa 3 menit telah berlalu. Poin penilaian berlipat ganda, diakhiri dengan indera ketuhanan, dan beberapa poin lagi, ditambahkan bersama dengan skill. Jumlah notifikasi membuat Neki terpaku hingga akhirnya poin akhir ditetapkan berdasarkan peringkat A. Mencerminkan pengalaman tempurnya, ia memperoleh 1.500.000 poin berkat itu, dan Neki tiba-tiba naik level sebanyak 50 level. Neki tidak bisa mengerti apapun karena poinnya tiba-tiba meningkat drastis. Ia bahkan belum mengalahkan Ortus tersebut, dan poin pengalamannya tampak mengalami gangguan. Namun itu bukan sesuatu yang bisa ia pedulikan sekarang. Ia harus menangani ini entah bagaimana. Tiba-tiba, sebuah tawa menggema, memperingatkan bahwa ini hanya terjadi karena ia membunuh anak binatang itu. Dan ibu monster tersebut sangat marah dan menyerangnya tanpa henti. Neki bertanya-tanya dari mana suara itu tiba-tiba datang di dalam pikirannya. Itu adalah suara seorang wanita yang menyerang pikirannya, mengatakan bahwa itu tetap sepenuhnya kesalahan Neki dan tidak bisa dihindari. Ia berbalik bertanya siapa sebenarnya dia, dan gadis itu menyebutkan bahwa dia mengantuk, jadi Neki bisa melakukan yang terbaik sendirian. Sekarang, Nemiki bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang muncul entah dari mana ini dan bagaimana dia bisa mencampuri pikirannya. Meski bingung, ia memutuskan untuk tidak terlalu fokus pada hal-hal itu. Neki harus melakukan sesuatu terhadap situasi saat ini. Ia mengaktifkan kecepatan ketuhanan. Poin penilaian sedang dikalkulasi dan Neki mematung, bertanya-tanya apalagi yang terjadi di luar kendalinya. Saat ia menyadari lebih banyak poin ditambahkan, api yang ditembakkan itu berbahaya. Bahkan dengan penguatan tubuh Namiki, ia mungkin tidak akan mampu menahan apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, pada levelnya saat ini, ia akan berakhir meleleh seketika jika terkena langsung oleh api tersebut. Jadi, ia memutuskan untuk merapal sihir airnya untuk menyerang lawannya, menembakkan aliran air tanpa banyak usaha. Ia mengenai monster itu, dan sistem menghitung tambahan poin lagi. Sementara Neki bertanya-tanya apakah sihir tingkat menengah telah selalu sekuat ini. Serangannya bahkan lebih kuat dan lebih baik dari yang diharapkan, dan di atas segalanya, sesuatu yang tampak seperti naga muncul dari lingkaran sihir. Ia benar-benar tidak bisa memahaminya. Namun untuk saat ini, ia memutuskan untuk menggunakannya saja demi bertahan hidup dari apa yang ia lalui. Miki terus menggunakan sihir airnya melawan lawannya hingga akhirnya serangannya. Serangan itu menghantam monster dengan telak dan menembus tubuhnya. Itu adalah serangan kritikal, dan poin appraisalnya terus bertambah hingga tubuh makhluk itu jatuh ke tanah saat terbunuh. Meski begitu, monster itu tampak masih bernapas meskipun seharusnya sudah mati. Ada vitalitas yang luar biasa dalam tubuh itu. Dengan itu, Namki memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir menggunakan pedangnya dan target tersebut akhirnya dinyatakan musnah. Dia menerima lebih banyak poin setelah setiap analisis dilakukan hingga mencapai kalkulasi peringkat A. Pengalaman bertarung tersebut tercermin dan teroptimasi lebih jauh lagi. Jadi, dia menerima poin dalam jumlah masif dengan total 9 juta. Level Namki melonjak ke level 300 berkat pencapaian itu dan memperoleh sihir tingkat lanjut
lanjut untuk keempat atributnya. Setelah pencapaian tersebut, kini, Namki menyadari bahwa skill appraisal yang dulu ia anggap tidak berguna ternyata dapat digunakan untuk menganalisis objek bahkan waktu itu sendiri secara maksimal. Dan setelah berevolusi menjadi Divine Analysis, itu berarti sekarang dia bisa melakukan apa saja. Poin pengalaman yang dibutuhkan untuk levelnya sendiri selalu dikalkulasi. Itu juga sangat efisien. Metode untuk memperolehnya dan poin appraisalnya semua berhasil diberikan berdasarkan perbedaan level antara dia dan musuhnya serta tindakannya selama pertempuran. Poin pengalaman didapat dan dipengaruhi oleh segala sesuatu yang bisa dia analisis. Alhasil, sebuah skill peringkat dewa yang memungkinkan perolehan poin pengalaman dalam jumlah besar pun didapat. Jadi, jumlah pengalaman yang tidak masuk akal ini dimaksudkan agar bisa memperoleh sekitar 100 poin. Benar-benar bukan sekadar keberuntungan yang membawanya ke level 100. Ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia pahami jika dia tidak mendapatkan Divine Appraisal. Namun berkat itu, dia bisa melampaui batasnya dan melangkah lebih jauh lagi. Namki bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang dia punya kesempatan untuk menghentikan Shinji dengan tangannya sendiri. Saat itulah dia berdiri dan menyadari bahwa dia harus bertarung lebih banyak lagi untuk menaikkan levelnya lebih tinggi dari sebelumnya. Itu masih belum cukup melawan monster sekuat itu. Bertahan hidup di bawah sana membutuhkan kekuatan yang tidak masuk akal. Dan mengalahkan Shinji pun belum memungkinkan saat ini. Namki bertekad untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Untuk menjadi kuat, dia teringat pada Himari dan memegang jimat keberuntungannya. Bagaimanapun, untuk saat ini, dia akan mencari tahu cara menggunakan skill appraisalnya dengan lebih baik di luar Dungeon. Dia juga berniat mengalahkan Shinji, dan gadis yang sedari tadi menonton tersenyum saat melihat anjing kecilnya dibunuh olehnya. Menggunakan kekuatannya untuk membunuh makhluk itu adalah sesuatu yang harus dia akui membutuhkan keberanian. Sepertinya dia benar-benar telah bangkit akhirnya. Sementara itu, Himari sedang berada di rumah saat dia mendengar laporan berita. Dikatakan bahwa sesuatu akan diumumkan langsung dari Asosiasi Explorer. Pagi tadi, di lantai 1 Dungeon, Explorer peringkat D bernama Namki telah meninggal dunia. Himawari seketika menjatuhkan cangkir kopinya karena terkejut, tidak percaya dengan apa yang didengarnya langsung dari berita. Menurut apa yang ditemukan oleh Shinji Yukamura, tubuh Namki rusak parah dan hanya tasnya yang berhasil ditemukan bersama barang-barang pribadinya. Himari berpikir jika saja dia melarangnya menjadi Explorer, segalanya mungkin akan berbeda dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar mati. Dia menyeka air matanya tepat saat mendengar seseorang di pintunya. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa itu adalah Shinji yang datang menyapanya setelah beberapa waktu sejak terakhir kali mereka bertemu. Himawari memandangnya dan bertanya apa sebenarnya yang dia inginkan. Dan dia menjawab bahwa dia tidak pernah menyangka akan melewati tempat itu, tapi ini adalah kesempatan yang bagus. Kemudian dia menunjukkan tas Namki, mengatakan bahwa dia ingin memberikannya kepada Himari, dan Himari mengenali bahwa itu memang milik Namki. Dia dengan cepat memutuskan untuk membuka pintu untuk memeriksanya, yang membuat senyum di wajah Shinji mereka karena inilah saatnya untuk menggerakkan segala sesuatu sesuai rencananya. Himari membuka pintu dengan cepat untuk mengambil tas itu, dan Shinji tersenyum sebelum menggunakan skill gravitasinya untuk menarik Himari ke dalam rumah dan menutup pintu di belakangnya. Dia tertawa, bertanya apa masalahnya dan apakah dia baik-baik saja. Menertawakannya saat dia terhimpit ke lantai. Himari bertanya apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan, Shinji mendekat, bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Himari menepis tangannya, yang membuat Shinji terkekeh. Seperti yang diharapkan dari seorang explorer yang selamat dari lantai 12, ini adalah tekad yang melampaui wanita biasa. Dia mulai berdiri, bahkan di bawah tekanan kekuatan gravitasinya, dan Shinji bertanya apakah dia masih terkejut dengan kematian Namki seperti kelihatannya. Mendengar itu, Himari mulai percaya ada yang salah dengan Shinji, dan Shinji menyadari sekali lagi bahwa Himari sangat tahan terhadap hipnosis yang menyulitkannya. Namun meski begitu, Shinji tahu bahwa sekarang Himari adalah target yang mudah. Himari bertanya mengapa dia melakukan semua ini secara tiba-tiba, dan Shinji bertanya apakah dia tidak mengerti, sambil menginjak tas Namki, mengatakan bahwa dia telah memperhatikan teman masa kecilnya itu selama ini. Pria itu, yang tidak kuat sama sekali tapi tetap bersikap baik, selalu mengabaikan orang sepertinya. Dan Namki mulai merasa lebih bahagia seiring berjalannya waktu, itulah sebabnya dia tidak bisa memaafkannya sekarang atas hal-hal yang telah dilakukannya. Shinji tahu dia harus membuat Namki menderita lebih dari sebelumnya agar dia jatuh ke dalam keputusasaan yang nyata. Tapi sekarang dia sudah tiada untuk selamanya dan Shinji tertawa karenanya, berkomentar betapa dia senang bisa menikmati kesedihan orang lain berkat hal ini. Himari, dengan air mata di matanya, mengakui bahwa Shinji benar-benar sampah yang telah kehilangan akal sehatnya saat ini. Namun Shinji hanya tersenyum dan menggunakan skill gravitasinya lagi untuk menekan Himari ke lantai. Memanggilnya sampah dan aneh sungguh sangat kasar. Itu karena dia merasa dirinya sangat normal. Sementara Himari adalah peringkat A yang berbakat dan orang yang cantik. Ada banyak orang yang mengaguminya, jadi dia tidak boleh mengecewakan orang-orang itu dengan menggunakan bahasa kasar. Namki mungkin akan merasa sedih di alam baka jika dia melihat hal-hal ini sekarang. Himari tidak mengerti mengapa dia harus bertindak sejauh ini hanya karena seseorang seperti Namki. Dan Shinji menghela napas, lelah dengan seluruh cerita ini, dan memutuskan untuk menggunakan skill gravitasinya lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Namki menoleh ke belakang saat menemukan monster lain muncul, dan deteksinya gagal menemukan nama asli makhluk itu. Dia mendengar suara wanita itu lagi, mengatakan bahwa manusia selalu melakukan hal-hal itu dengan cepat, mencoba mengekspos segala sesuatu tentang lawan mereka. Terakhir kali dia menderita karenanya, jadi dia akhirnya bersiap terlebih dahulu kali ini. Terakhir kali, Namki bertanya-tanya apakah monster yang dihadapinya seharusnya menghadapi explorer lain
lumbirinya, seekor naga berelemen air yang bisa berbicara bahasa manusia dengan sesuatu yang baru, dan dia bahkan tidak bisa mendapatkan cukup informasi tentangnya. Wanita itu menyebutkan bahwa dia hanya mencoba berkomunikasi dengan Namki dan bertanya apa gunanya dia tetap diam bahkan di saat seperti ini. Percakapan sepihak tidak akan membantu apapun. Penting untuk menjadi kuat dan diam, tetapi di saat yang sama bermartabat dan berwibawa. Meskipun begitu, Namki menjawab bahwa sebenarnya wanita itu terasa seperti tipe orang yang selalu bicara tanpa henti. Itu membuatnya bertanya apakah Namki sedang mengejeknya, dan Namki ragu bahkan saat menyetujui kata-katanya. Dan karena itu dia merasa bahwa untuk sesaat dia memahami posisi Namki. Sekarang dia kesal dan mendekat cukup dekat sehingga dia bisa membunuhnya karena Namki hanyalah manusia biasa. Wanita itu berkata bahwa hanya karena dia mengalahkan anjingnya, bukan berarti dia bisa menjadi sombong. Sekarang, Namki memutuskan untuk menggunakan penguatan tubuhnya, berpikir bahwa dia setidaknya harus terlihat kuat. Di sisi lain, dia seharusnya masih memiliki kesempatan untuk menang. Meski begitu, jika dia bisa memanfaatkan Divine Appraisal-nya dengan baik di tempat seperti ini, dia seharusnya bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Itulah sebabnya dia tidak boleh ragu lagi. Dia harus segera keluar dari sana sebelum kembali ke tempat Shinji berada. Sekarang, Namki bersiap untuk menyerang dan pertama-tama dia berpikir harus menciptakan titik buta menggunakan api dan kemudian menyerang langsung dengan tebasan. Dia menggunakan sihir serangan api untuk mencoba mendaratkan serangan langsung sementara monster itu hanya memperhatikan pengumpulan kekuatannya dengan minat. Sekarang Namki menggunakan sihir yang disebut tarian api yang gila, Phoenix Agung di dalam Dumeon yang akan menyebabkan kekacauan. Meskipun mencoba menyerang, monster itu menghindar dan tertawa karena bagaimanapun ini adalah wilayahnya dan ia mengenalnya lebih baik dari siapapun. Alasan Namki bisa mengalahkan anjing itu sebelumnya adalah karena kekuatannya. Sebagai bayarannya, ia akan mengambil kendali atas sihirnya dan membatalkannya dengan mudah. Namki terlambat menyadari bahwa dia belum pernah mendengar hal seperti ini. Pengendalian sihir, dan gadis itu tertawa, menyadari bahwa manusia sekalipun tidak seharusnya mengetahuinya. Sihir kelas pemusnah adalah sesuatu yang baru dan Namki bertanya-tanya apakah dia bahkan bisa membaca pikirannya. Tapi kelas pemusnah berarti sihirnya adalah peringkat tertinggi yang pernah dia ketahui. Dan dia menjawab bahwa secara teknis ada 2 peringkat bahkan di atas tingkat lanjut. Ada juga kelas mitos yang berada di antara peringkat tertinggi dan pemusnah. Bagaimanapun, untuk bisa membatalkan sihirnya, kelas sihir khusus sangat diperlukan. Namki menyadari bahwa wanita itu sedang mengajarinya dengan hati-hati terlepas dari semuanya. Dan dia menjawab bahwa bahkan dengan tingkat kekuatannya saat ini, Namki bahkan tidak bisa menjadi ancaman. Oleh karena itu, jika dia ingin bersaing dengannya, dia setidaknya membutuhkan kekuatan 4000 atau lebih untuk layak mendapatkan itu. Sekarang, Namki terkejut bahwa level 4000 bahkan bisa ada. Angka-angka itu gila bahkan baginya. Berdasarkan tingkat kekuatannya saat ini, dia menaktifkan statusnya dan memeriksanya karena levelnya berada di 452 dengan semua statistiknya di peringkat B. Sekarang, Namki juga menyadari bahwa statistiknya meningkat hingga ke titik di mana dia bahkan bisa mengalahkan Ortrus tingkat lanjut. Tapi ini berarti wanita itu berada di level yang sama sekali berbeda dan Namki bertanya-tanya siapa sebenarnya dia. Namki memutuskan untuk berhenti dan berpikir, mengamati hal-hal yang bisa dia kerjakan. Dan wanita itu berkata bahwa terakhir kali dia menderita karena ini, jadi dia perlu memastikan untuk mengambil tindakan pencegahan. Semuanya dimulai dengan Orochi. Dalam beberapa tahun terakhir, Orochi telah melampaui Dungeon dan mencapai kota-kota. Itu adalah monster tipe naga dari peringkat tertinggi, memiliki kekuatan yang mengerikan dan daya tembak yang mengesankan hingga saat ini. Dan bahkan para explorer tingkat tinggi akhirnya tertekan oleh hal ini sampai pada titik di mana asosiasi explorer mulai memanggil orang-orang terampil untuk tim penaklukan Orochi guna menyoroti seluruh situasi selama pertempuran. Beberapa kelemahan Orochi ditemukan dan mereka mengubah taktik mereka ke pendekatan yang lebih ofensif, namun meski begitu mereka tetap tidak bisa mengalahkannya pada akhirnya. Ada kemungkinan besar bahwa orang yang berbicara sekarang sebenarnya adalah Orochi jika itu benar-benar masalahnya dan Namki tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatannya saat ini dan dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk menciptakan celah dan melarikan diri. Dia harus memikirkan cara untuk mempertahankan percakapan dengannya di saat yang sama. Dan Namki bertanya padanya mengapa dia mencoba berkomunikasi dengan orang sepertinya, seorang pemula. Dan dia menjawab bahwa alasannya hanyalah rasa ingin tahu murni. Dia bertanya-tanya bagaimana manusia tanpa kekuatan sepertinya berhasil sampai pada titik mencuri kekuatannya. Dan alasan lain untuk komunikasinya semata-mata karena dia ingin tahu tentang hal itu. Dan tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dalam lingkaran sihir. Tangan itu menawarkan sebuah item dan Namki bertanya-tanya mengapa dia memiliki sesuatu seperti itu dan bertanya dari mana dia tiba-tiba mendapatkannya. Dia menjawab bahwa itu dari barang milik manusia. Ketika dia mengayunkan beberapa ekornya, secara kebetulan, dia mengambil barang-barang itu kembali. Namki bertanya-tanya apakah ini berarti ada orang lain sepertinya yang berkeliaran menyebabkan masalah sebanyak itu. Dan dari cara dia berbicara, dia bisa tahu bahwa pemilik lengan yang melewati lingkaran sihir itu juga merupakan tubuh utama Orochi. Orochi menyebutkan bahwa Namki terdiam lagi dan bertanya apakah dia tidak mengatakan apa-apa karena tidak tahu, atau sekadar karena dia tidak mau. Namki berpikir bahwa level 4000 adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk melawannya. Setidaknya itulah yang dikatakannya. Saat ini, dia tidak bisa mengalahkan Orochi dalam situasi ini, tetapi dengan skill itu, dia memutuskan untuk menggunakan God Test. Skill tersebut diaktifkan, dan level targetnya dianalisis, mencoba menemukan strategi apapun yang berada dalam jangkauannya. Sekarang, Namki menyadari bahwa dia bisa menggunakan ini untuk keuntungannya demi mencoba keluar dari situasi itu. Sistem terus menganalisis level targetnya, dan menyimpulkan bahwa jumlah pengalaman
yang dibutuhkan untuk mencapai level berikutnya adalah 25 juta poin. Orochi terkejut saat Namki menerjangnya menggunakan kekuatannya dengan cara yang sama, merobek tangannya dari dalam lingkaran sihir. Dia berhasil menghancurkan lengan kanannya, membuatnya berteriak kesakitan saat sistem mengatakan bahwa appraisal telah selesai. Dia berhasil memberikan kerusakan pada makhluk peringkat bencana dan dengan demikian memperoleh 25 juta poin, naik level lebih jauh ke 2200. Dia juga memperoleh skill baru, dan Namki terkejut saat melihat level yang telah dicapainya. Angka-angka itu benar-benar tidak masuk akal. Itu sangat rusak, bahkan sulit untuk dipercaya, tetapi dia berhasil mendapatkan skill baru bernama Ultra Physical Enhancement. Namki bisa mempercayai tindakan teroptimasi yang disarankan oleh GoTest dan memutuskan untuk memotong lengan itu setelah analisis selesai. Itu benar-benar kekuatan yang mengerikan. Kekuatan tubuh utamanya berada pada level ini. Orochi berkata bahwa manusia ini benar-benar telah berhasil melakukannya. Dia benar-benar marah mengira Namki telah memilih untuk melakukan serangan mendadak dan berhasil memberikan kerusakan ini padanya. Namki meminta maaf tetapi mengatakan dia tidak bisa membuang waktunya di sana bersamanya. Ada sesuatu yang lebih penting. Dia harus menghentikan Shinji. Dia tahu bahwa explorer seperti Himari, peringkat A, cukup kuat sendirian. Tidak mungkin orang seperti Shinji bisa mengalahkannya. Namun meski begitu, dia memiliki firasat buruk tentang hal itu. Oleh karena itu, Namki ingin berlari ke arah Himari secepat mungkin. Dan Orochi menyadari bahwa dia pasti sedang sangat sibuk dalam pikirannya. Ini bukan jenis hal yang bisa didiamkan dan ditonton saja. Terlebih lagi, setelah Namki memotong lengannya, dia memutuskan bahwa dia akan membunuhnya sendiri sekali dan untuk selamanya. Orochi menyuruh ekor-ekornya untuk membuatnya sibuk sampai dia secara pribadi mendatanginya, dan dia menembakkan serangan ke arah Namki yang nyaris tidak bisa menghindarinya. Sang protagonis menyadari bahwa itu bukan hanya tubuh utama Orochi, tetapi juga bahwa tubuh monster di depannya ini sangat besar. Tekanan yang datang darinya sangat mengerikan. Meskipun level Namki telah meningkat secara signifikan, dia tidak yakin bisa mengalahkan lawan seperti itu. Dia melakukan GoTest lagi, dan mulai memeriksa situasi, mendapatkan informasi evaluasi, dan Namki memutuskan untuk menggunakan penguatan fisiknya. Namki menerjang lawan, meskipun dia sangat kesakitan, tapi dia terlempar jauh tanpa kesulitan sama sekali. Namki terlempar jauh dan terluka hingga menjatuhkan pedangnya. Dia tidak mengerti jenis rasa sakit tajam apa yang dia rasakan sekarang. Karena itu, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun ke dalam serangannya. Keadaan semakin memburuk dan sistem memutuskan untuk mengalkulasi tindakannya. Saat melihat hasilnya, Namki terpaku karena terkejut dan bertanya-tanya apakah itu berarti dia benar-benar bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, sistem mengalkulasi agar dia menggunakan Ultra Physical Fortificatia miliknya. Dan meski bingung, dia memutuskan tidak akan ragu. Tidak ada waktu untuk itu. Namki tetap menggunakan kemampuannya dan Orochi terkejut melihat tubuh Namki terbakar kali ini. Dia merasa seolah-olah bisa kehilangan kendali kapan saja dan menerjang Orochi, menyambar pedangnya dan membelah tubuh monster itu menjadi dua. Sistem menyetujui bahwa targetnya telah dieliminasi dengan benar berkat upayanya dan mengonfirmasi penyelesaian GoTest. Poin-poin ditambahkan lagi. Kerusakan yang diberikan pada musuhnya dihitung sepenuhnya serta semua hal yang telah dia capai. Secara total, peringkat AA dievaluasi. Pengalaman bertarung tercermin dan dia mendapatkan lebih banyak poin pengalaman. Totalnya hampir 11 juta poin pengalaman dan level Namki meningkat 600 sekaligus. Sementara itu, Shinji melakukan panggilan telepon, mengatakan bahwa dia akan melakukan transportasi sekarang dan mereka harus segera mengirim seseorang. Melihat kondisi Himari di tanah, dia memperoleh 3 kemampuan baru. Di antaranya adalah pemetaan mental, deteksi kelemahan, dan peningkatan wawasan. Namki merasa kepalanya berputar. Itu mungkin efek dari Ultra Physical Fortification yang dia gunakan sebelumnya. Dia akhirnya batuk darah sambil pingsan ke tanah karena kesakitan. Tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa itu mulai membebaninya dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Namki membuka statusnya dan menyadari bahwa tubuhnya dalam kondisi buruk dan konsentrasi alkohol dalam darahnya telah naik ke tingkat yang tidak bisa dipercaya. Pantas saja kepalanya sangat pusing dengan kondisinya saat ini. Rasanya, lebih baik tidak terus menggunakan penguatan maksimal dari tubuhnya seperti itu. Menoleh ke belakang, Namki melihat sesuatu keluar dari dalam tubuh monster itu dan menjauh. Dan dia menyadari itu adalah semacam gas aneh. Itu berarti meskipun monster itu mati, ia masih bisa hidup setelah semua ini. Jika itu masalahnya, gas itu menuju jauh ke arah tubuh utama, dan dia ingat Orochi mengatakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya level 4000 untuk menang. Sekarang, Namki tidak bisa mengalahkan tubuh utama dengan kekuatannya saat ini. Sebelum semua itu, dia harus kembali dan menghentikan Shinji. Dia harus menghentikan pria itu entah bagaimana, dan dia menyadari ada sesuatu yang jatuh. Itu adalah ponselnya yang terjatuh sebelumnya. Ada benda yang dipegang Orochi dan dikirim melalui lingkaran sihir, dan dia memutuskan untuk setidaknya mengambilnya. Sekarang, Namki mulai berlari dan menggunakan kemampuan pemetaan mentalnya, tetapi dari situ dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Itu karena tempat dia berada sebelumnya bukanlah lantai 5, melainkan lantai 20. Itu adalah tempat terdalam dan terjauh yang pernah dicapai oleh explorer manapun sebelumnya, terutama karena Namki hanya mencapai lantai 12. Dia tidak pernah menyangka akan jatuh sejauh itu, jatuh dari lantai 1 ke lantai 20 setelah serangan Shinji. Menggunakan GoTest miliknya, Namki memverifikasi bahwa dia memang sekarang bergerak melewati lantai 18 dan targetnya bergerak di lantai 25. Estimasi kontak adalah dalam 45 menit, tetapi segera tubuh utama Orochi akan mengejarnya. Sistem mengalkulasi level yang dibutuhkan untuk mengalahkan. Target dan poin pengalaman yang dibutuhkan untuk itu mulai diukur. Sejak saat itu, Namki perlu memikirkan cara untuk melewati ini ketika dia menerima peringatan
waspada akan adanya beberapa monster tingkat tinggi yang terdeteksi di depan. Ketika dia melihatnya, beberapa monster muncul di depannya dan Namki menyadari bahwa dia tidak punya waktu untuk semua ini. Untuk saat ini, dia tidak punya pilihan selain terus meningkatkan levelnya secepat mungkin. Dengan demikian, dia menggunakan kemampuannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang musuh di depan, yang merupakan hal baru, mendeteksi kelemahan yang mungkin dimilikinya. Namki akan mengamati, mempertajam indera analisisnya, dan mengeksplorasi setiap kelemahannya agar bisa menyerangnya dengan tepat. Dia berhasil mengalahkan 3 Baphomet dan poin evaluasinya meningkat lebih banyak lagi. Berhasil menyelesaikan Go Test. Level Namki meningkat lagi, dan rasa sakit di tubuhnya memburuk sekali lagi, bahkan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ketika dia berbalik, dia menemukan monster berkepala 3 mendekat, dan Namki menggunakan serangan sihir airnya. Dia mendaratkan serangannya dengan sempurna dan berhasil membunuh Cerberus itu dengan gerakan cepat yang juga merupakan serangan kritikal. Tapi itu hanya salah satu dari kepalanya karena makhluk itu masih hidup, dan Namki memutuskan bahwa fokusnya adalah membunuh musuh dan terus maju apapun yang terjadi. Dia berniat untuk menyempurnakan kemampuan God Test-nya sampai akhirnya selesai, dan poin Namki pun ditambahkan. Semua analisis ditambahkan dan dia mendapatkan total 70.000 poin pengalaman sekaligus. Dan karena itu dia berhasil memperoleh cukup pengalaman untuk mencapai level 3000 serta skill baru yang disebut Double Slash. Namki terkejut karena menerima teknik pedang memang jarang terjadi. Namun kemudian dia menyadari bahwa monster-monster Baphomet belum selesai. Mereka sama seperti sebelumnya, tetapi mungkin mereka telah memanggil lebih banyak bala bantuan daripada sebelumnya. Dan lagi-lagi, monster-monster itu berbicara bahkan tanpa memahami apapun. Sekarang Namki merasa bahwa staminanya sudah mencapai batasnya, tapi mengingat Himari, dia tahu dia tidak boleh menyerah. Jika dia jatuh di sana, itu akan menjadi akhir segalanya. Saat itulah dia merasakan sesuatu yang lebih besar mendekat dan berbalik bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Karena benda besar yang muncul di belakangnya bukan sekadar monster, melainkan makhluk raksasa dengan mata merah yang mengerikan. Makhluk itu menyerang Namki secara langsung, memaksanya mundur saat dia bertanya-tanya mengapa ada golem di bawah sana. Mungkin monster-monster itu saling membantu. Kemudian beberapa Baphomet menggunakan lingkaran sihir untuk mencoba menyerang sang protagonis. Namki tidak punya waktu untuk bereaksi dan hampir terkena serangan langsung berkat serangan acak yang tiba-tiba. Kakinya dicengkeram saat terjatuh, ditarik oleh lingkaran sihir dan dia menyadari harus segera melakukan sesuatu. God Test mulai melakukan bolting ulang. Proses strategi mulai dirumuskan. Sambil terjebak dalam lingkaran sihir, beberapa Baphomet berkumpul untuk menyerangnya lagi. Kemudian Namki melihat bahwa kalkulasi telah selesai dan tindakan telah dioptimasi. Jadi dia menggunakan serangan Double Slash untuk menebas lawan-lawannya. Dia membunuh monster yang mendekat sementara yang lainnya masih menyerang dari jarak jauh. Sekarang Namki terus menyerang berulang kali dan poin evaluasinya terus diterapkan dan terakumulasi. Seperti yang diharapkan, mengaktifkan kemampuannya tetap membuatnya lelah dan sangat kesakitan. Saat itulah para golem perlahan mendekat dari belakang untuk menyerangnya. Sementara itu, Himawari terjebak di suatu ruangan. Dia terbangun setelah waktu yang lama, dan Shinji bertanya apakah dia akhirnya bangun. Dia tertawa karena pada akhirnya, pesonanya hanya bekerja di awal. Dia terkesan karena tekad Himari bertahan begitu lama. Segalanya lebih mudah ketika ada lebih banyak wanita yang hadir, dan Himari bertanya apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Shinji mencengkeram wajahnya dan menjawab bahwa dia benar-benar tidak menyukai Himari. Mata Himari itu adalah mata seseorang yang percaya bahwa Namki masih hidup. Sulit untuk dimengerti karena Himari memberitahu Namki yang lemah bahwa dia tidak layak menjadi explorer dan dia juga meninggalkannya. Himari menjawab bahwa itu tidak benar karena Namki setelah kejadian tertentu menjadi terobsesi untuk menjadi lebih kuat dan kemudian dia mulai mempertaruhkan nyawanya. Itulah sebabnya dia menyuruhnya berhenti menjadi seorang penjelajah sebelum ia akhirnya terluka. Meski begitu, Himari berkata itu adalah pilihannya untuk terus melangkah di jalannya sebagai penjelajah. Ia menjalani hidupnya sendiri dan Himari yakin Neki tidak akan mati semudah itu. Itulah alasan ia ingin percaya bahwa Neki masih hidup di suatu tempat. Sementara itu, Neki menghadapi Golu menggunakan sihir airnya dan berhasil menghancurkan tubuh sang monster. Sekali lagi, setelah menyelesaikan ujian dewa, ia menerima 9 juta poin pengalaman dan naik level lebih tinggi dari sebelumnya. Neki belum ingin mati. Meski dalam kondisi sulit, ia tetap ingin kembali ke pelukan Himari terlepas dari semua rintangan. Sistem mengumumkan bahwa ia telah mencapai level 600 dan berkat pencapaian ini, rekonstruksi tubuh Namki akan segera dilaksanakan. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya arti rekonstruksi itu tanpa tahu proses yang sebenarnya terjadi. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah hancur berkeping-keping. Saat terbangun dari rasa sakit itu, ia melihat lebih banyak monster di sekelilingnya. Para Baphomet berkumpul dan meracau tak jelas. Neki kemudian menyadari ada penghalang di sekelilingnya dan bertanya-tanya, apa sebenarnya itu? Ujian dewa dimulai kembali dan poinnya mulai dihitung. Neki mencoba meraih pedangnya tepat saat serangan Baphomet mengarah padanya. Ia berlari menghindari gempuran yang datang, dan Neki sekali lagi berhasil menetralkan serangan yang mengincarnya. Namun para Baphomet belum berhenti dan serangan mereka terus berlanjut. Ia pun menggunakan Double Slash untuk mengadu. Sihir melawan sihir tanpa henti lagi. Poin netralisasi terus bertambah sebagai tandanya. 30
menit berlalu sejak saat itu dan poin terus terakumulasi. Kini Neki mulai kelelahan setelah bertahan begitu lama. Jika terus begini, tubuhnya akan hancur karena tekanan. Akibat penghalang itu, ia tidak bisa meluncurkan serangan langsung ke arah monster seperti yang dilakukannya. Selama ini, tubuhnya menjerit kesakitan sepanjang waktu, dan ia merasa mulai gagal menghindari serangan musuh. Ia yakin berada dalam masalah serius, namun akhirnya ujian dewa selesai. Menghitung semua poin yang ada, totalnya ia menerima 8 juta poin lagi, dan Namiki meningkatkan levelnya kembali hanya dalam hitungan menit. Ia mencapai level 3.800, dan ia mengingat kembali kata-kata Orochi tentang perlunya mencapai level 4.000. Hanya tersisa 200 level lagi baginya untuk mencapai batas minimum yang diperlukan. Begitu tercapai, Namiki akan menjalani rekonstruksi. Ia masih belum tahu apa arti rekonstruksi itu, dan Orochi mengakui bahwa dia terlihat kelelahan sekarang setelah bertarung begitu hebat. Kini, Neki berbalik tepat waktu untuk menyadari bahwa ia berada di depan tubuh asli Orochi. Bagaimanapun, ia telah membuatnya menunggu, dan Orochi menyatakan bahwa ia sedang menghadapi tubuh utamanya sekarang. Itulah wujud asli Orochi. Neki bertanya-tanya apakah tubuhnya sejenis humanoid. Orochi merasa lelah karena selama ini dia terus bergerak. Kini, Namiki heran bagaimana dia bisa mengejarnya melewati 5 lantai hanya dalam selisih beberapa menit. Orochi melewati penghalang dan mendekat. Sepertinya ia telah membuat kekacauan besar di sepanjang jalan. Neki menyadari bahwa dari semua musuh sejauh ini, tiba-tiba ia sadar bahwa semua monster itu berada di bawah kendali Orochi. Orochi bertanya apakah dia mendengarkannya bicara, namun Neki tidak mengerti apapun, terutama karena ia fokus pada lengan kanannya. Ia tahu ia telah memotong lengan itu, tapi tiba-tiba lengan itu utuh kembali, membuat Neki bertanya-tanya apakah dia bisa beregenerasi. Orochi menyadari apa yang diperhatikan Neki dan berkata itu sedikit sakit, namun kehilangan sebagian kecil dari dirinya bukanlah masalah besar, dan Neki telah melukainya. Dia ingin sekali membunuh Neki sekarang, namun sebelumnya, dia ingin Neki mengembalikan barang miliknya. Neki bertanya barang apa itu, dan Orochi merasa kesal karena Neki berpura-pura bodoh. Dia harusnya tahu apa yang ia bicarakan. Neki memegang barang yang terjatuh, dan Namiki menyadari Orochi sedang membicarakan ponsel yang ia pungut dari tanah. Lalu Neki bertanya apakah dia akan membiarkannya pergi jika ia mengembalikan barang itu. Namun Orochi menjawab bahwa segalanya tidak semudah itu. Ia mengakui bahwa Neki jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya, namun levelnya masih belum cukup untuk mengalahkannya. Kini Neki menyadari bahwa meski begitu, ia tetap tidak punya peluang melawannya. Bagaimanapun, ia masih butuh 200 level lagi untuk bisa menghadapinya. Namun sebelum itu, tubuhnya akan hancur pada ritme ini karena rasa sakit dan ketidakberdayaan yang ia rasakan. Orochi mengancam jika ia tidak mengembalikannya, dia akan membunuhnya, dan sistem memulai kembali ujian dewa. Namiki tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Sekarang atau tidak sama sekali. Sistem menghitung pengalaman yang dibutuhkan dan mengoptimalkan tindakannya. Ia menggunakan double slash pada Orochi yang mencoba bertahan, namun serangan itu tetap memberikan luka ringan di pipinya, dan Orochi bersiap menyerang balik. Orochi berkata goresan kecil dari serangan spesialnya itu sangat menyedihkan. Sementara itu, pengalaman Namiki melonjak sebesar 13 juta, dan levelnya pun naik. Ia mencapai level 4000, dan rekonstruksi dimulai seketika. Saat itulah ledakan besar terjadi, dan Orochi terkejut tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihatnya, fisik Namiki telah berubah berkat evolusi, dan dia bertanya-tanya aura. Tekanan macam apa yang terpancar darinya. Neki tidak merasakan sakit, namun entah bagaimana persepsinya terhadap segala hal jauh lebih tajam dari biasanya. Orochi memerintahkan monsternya untuk menyerang karena inilah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu, dan mereka semua menembakkan serangan ke arahnya. Kini Neki melompat begitu saja dan melewati serangan-serangan itu seolah bukan apa-apa, membuat Orochi terkejut karena Neki memang sangat kuat dan menjadi jauh lebih cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menetralkan semua serangan yang mengarah padanya sekali lagi. Pada titik ini, dia seharusnya sudah benar-benar kewalahan. Namun saat itulah Namiki menggunakan ujian dewa lagi, dan analisis dilakukan dengan cepat. Informasi tentang musuhnya dikalkulasi. Orochi adalah monster kelas bencana dengan 12 unit dalam pasukannya. Kemampuan barunya memungkinkan dia mendarat tanpa khawatir bahkan saat serangan baru datang. Namiki menerjang kawanan monster itu dan Orochi sekali lagi terpukau karena dalam sekejap mata, kecepatannya meningkat lebih jauh lagi. Ia membantai semua monster yang muncul di depannya tanpa kesulitan dan menunjukkan kemampuan double slash yang telah berevolusi ke puncaknya. Kekuatan serangannya berlipat ganda, membunuh monster-monster di depannya tanpa memberi mereka kesempatan untuk membalas. Informasi mulai dimodifikasi dalam sistem datanya dan diperbarui sekarang karena Namiki bisa menghadapi Orochi dalam pertarungan 1 lawan 1 tanpa rasa khawatir. Orochi tetap berkata bahwa dia bisa melihat beberapa celah dalam gerakannya, terutama di bagian punggung, di mana dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dan menyerang. Namun tembakan Orochi hanya melintas di atas bahunya karena Neki menghindar dan segera bergerak ke samping. Merasa kesal, Orochi mendecakkan lidahnya dan bersiap menyerang lagi dengan peluru air, tembakan yang mengejarnya. Namun kemudian dia menyaksikan momen ketika Neki muncul di beberapa tempat sekaligus, membelah diri menjadi beberapa versi. Terkejut oleh kemampuan barunya, Orochi akhirnya diserang dari berbagai arah yang memungkinkan. Dan begitulah cara Namiki mengalahkannya. Menghela napas saat semuanya berakhir. Sistem mengonfirmasi bahwa target telah berhasil dibungkam. Ia berhenti sejenak untuk bernapas dan menyadari bahwa ia benar-benar berhasil menghabisi mereka semua sendirian. Namun, melihat kondisi tempat di belakangnya, itu hanya membuat dirinya bertanya-tanya lebih dari sebelumnya tentang apa
siapa sebenarnya dirinya sekarang. Setelah memasuki lantai itu, perasaan saat melakukan tebasan, ia samar-samar mengingat semua yang dilakukannya, namun tidak bisa mengingatnya sepenuhnya. Meski Orochi adalah monster, lawannya tetaplah makhluk dengan peringkat yang sangat tinggi. Sangat menyakitkan bahkan untuk melihatnya dalam kondisi itu. Setidaknya krisis telah dihindari, berkat kebangkitan kemampuannya. Sekarang Namiki harus segera melarikan diri dari sana selagi masih bisa. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, tertawa keras. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan semudah ini, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Ketika sang protagonis berbalik, ia dihadapkan pada pemandangan yang sulit dipercayai. Tubuh sang monster bersinar, dan dia masih berbicara padanya. Terkejut, Neki bertanya-tanya apakah makhluk itu benar-benar abadi atau semacamnya. Dan Orochi tertawa karena Neki meremehkannya bahkan saat menggunakan kemampuan brutal seperti itu. Sepertinya akan lebih baik untuk menghabisinya bersama-sama. Sudah lama sekali dia tidak melihat seseorang yang mampu membalikkan keadaan melawannya. Sistem memperingatkan bahwa materi energi sihir tiba-tiba melampaui tingkat ancaman targetnya. Neki menyaksikan tubuh wanita itu bergerak menyatu kembali sementara dia menertawakan reaksinya. Tampaknya makhluk-makhluk ciptaannya juga siap bertempur dan dia melepaskan mereka, memaksanya menutupi mata dari ledakan cahaya yang mengarah padanya. Ketika dia berbalik, sang protagonis melihat pemandangan yang luar biasa karena sekarang Orochi dikelilingi oleh beberapa monster lain di sekitarnya. Ia hampir tidak percaya bahwa monster seperti itu ada di dalam dirinya selama ini. Iblis itu membelai salah satu monsternya, menyebutkan bahwa Neki pasti sangat terkejut hingga tidak bisa berteriak. Dan dia tertawa karena wajar jika dia terkejut. Tidak ada yang membayangkan hal seperti ini akan terjadi setelah semuanya. Itu karena Namiki telah memaksanya untuk serius, dan dia tidak bisa menahan diri lagi setelah mencapai titik ini. Orochi memerintahkan ekor-ekornya untuk menyerang lawannya dan monster-monster itu terbang ke arah sang protagonis dalam sekejap. Menghadapi itu, ia nyaris menghindari serangan yang datang menggunakan ujian duanya sekali lagi. Sistem mengenali bahwa ia sedang memperbarui informasi tentang lawannya, termasuk tubuh utamanya dengan 6 ekor. Kemampuan masing-masing berbeda dan berada di bawah kekuatan tubuh utama. Namun tetap saja, mereka cukup kuat untuk membuat Neki terus menghindar. Ia berlari sementara jumlah monster itu terus mengunggulinya, berlari dari satu sisi ke sisi lain. Bahkan setelah berevolusi, Neki tidak cukup kuat untuk menangani semua ini sendirian. Pada akhirnya, bahkan setelah begitu tertekan, ia akhirnya digigit oleh salah satu monster dan terjatuh. Tubuhnya terlempar jauh dan Neki kehilangan pedangnya saat melarikan diri, bangkit dengan perasaan kesal setelah semuanya. Ketika monster-monster itu terkoordinasi seperti ini, tidak ada cara untuk melawan situasi tersebut. Terkonfirmasi bahwa terjadi kehilangan darah yang signifikan dari tubuh sang protagonis setelah menerima gigitan di bahu kanannya. Orochi mendekat sambil bertanya apa yang terjadi dengan kecepatan dan kekuatannya yang tadi. Tiba-tiba, sepertinya dia telah kehilangan semuanya. Mungkin mereka bisa mengambil kesempatan ini dan mengakhiri situasi sekarang juga. Dan dengan demikian, dia memerintahkan monster-monsternya untuk menghabisinya seketika. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa mengalahkan wanita itu dari sebelumnya sekarang karena ia berada dalam situasi yang lebih buruk daripada di awal. Ia mempertanyakan tindakan apa yang harus ia ambil. Harus ada semacam petunjuk untuk ia gunakan dan bergerak. Perasaan memasuki zona dan menatukan segalanya dengan kekuatannya adalah sesuatu yang tiba-tiba hilang saat ia berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Jika ia menggunakan kemampuan itu lagi, mungkin segalanya bisa berbeda. Namun di saat yang sama, itu bisa membuatnya semakin terluka. Menggunakan ujian dewa adalah mungkin untuk menghitung tindakan yang dioptimalkan sebagai hasil dari tindakan tersebut. Dan Neki memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang sama. Kekuatan itu muncul dari dalam dirinya, siap meledak dan menyebabkan kekacauan besar di sekelilingnya dan di dalam tubuhnya sendiri. Saat monster itu menerjangnya, kali ini Neki berhasil menghindar dan menyerang mereka pada saat yang sama. Sambil memegang pedangnya, ia mengayunkannya ke arah gigi monster itu yang cukup kuat untuk tidak rontok. Bahkan sekarang ia bisa merasakan kekuatan yang hebat dan mengesankan. Ia benar-benar kewalahan dalam segala hal oleh kekuatan itu. Pada akhirnya, bahkan kebangkitan. Kekuatan itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Neki kewalahan dalam beberapa cara. Tubuhnya menjerit kesakitan dan kepalanya pusing berputar-putar. Saat ia menunduk, ia bahkan terkena langsung oleh api monster itu. Ia terpental oleh beberapa serangan bertubi-tubi dari masing-masing monster tepat setelahnya tanpa henti. Sampai pada titik di mana ia akhirnya begitu tertekan sehingga sistem mengatakan kemampuan pengurangan kerusakan diaktifkan, namun tetap tidak bisa menahan semua kerusakan. Itu cukup dekat karena ia bisa saja mati dengan selisih yang sangat tipis, menghindari serangan fatal sesaat sebelum terjatuh. Mendengar itu, Orochi meneriakinya, menanyakan berapa lama lagi dia berniat terus main-main dan berpura-pura bodoh, memerintahkan monster-monsternya untuk menghabisinya. Kini, Neki terus bertanya-tanya, apa yang bisa ia lakukan? Apakah ada strategi yang bisa ia ambil dan gunakan untuk keuntungannya? Kemudian, sang iblis sendiri menunjuk, menanyakan apa yang dia lakukan, hanya berdiri di sana, dan sang protagonis menyadari ada satu monster secara khusus yang tidak melakukan apa-apa. Sepertinya monster itu hanya menjilati darah di tangannya. Bukan hanya itu, namun monster-monster lain juga mulai penasaran tentang hal tersebut. Orochi tidak mengerti apa yang tiba-tiba terjadi. Ada yang salah dengan semua monster itu. Saat dia menyadarinya, sepertinya semua monster itu akhirnya mabuk setelah menelan darah dari tubuh sang protagonis. Mereka tiba-tiba berhenti mengancam dan menjadi anehnya menggemaskan hingga Orochi pun
pun tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka semua memiliki tatapan bodoh di mata mereka. Saat itulah sang protagonis berhenti untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Itu karena penguatan tubuhnya yang ia gunakan beberapa saat lalu menyebabkan kadar alkohol di tubuhnya meningkat. Jadi dia memberikan kesan sedang mabuk. Ini menyebabkannya terinduksi ke dalam kondisi berserker. Sekarang Namiki bisa memahami detail situasinya, karena monster-monster itu mabuk hanya dengan sedikit darahnya. Persis seperti dalam legenda Yamada no Orochi dan kecintaan mereka pada minuman beralkohol dengan tubuh itu. Sepertinya ia bisa menggunakan ini lebih sering untuk keuntungannya. Ia tersenyum dan Orochi terus meneriaki monster-monsternya untuk melakukan sesuatu dan setidaknya bergerak sekali saja. Dia ingin monster-monster bodoh itu berhenti bersikap seperti itu, namun tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Mereka seharusnya ingat apa yang terjadi sebelumnya. Namun meski begitu, mereka bersikap seperti orang idiot di saat yang paling penting. Ketika Orochi berbalik, dia melihat Namiki sedang mengalirkan darah dari lengannya sendiri untuk bisa meminum darahnya sendiri. Jika para monster sangat menginginkan cairan itu karena pasti terasa lezat, maka ia menawarkan kepada para monster untuk mencicipinya. Dia terkejut, menanyakan apa sebenarnya yang dia rencanakan, dan kemudian Namiki mengaktifkan kemampuan penguatan fisik yang ditingkatkan. Lalu Neki berkata agar makhluk-makhluk yang menyukai alkohol itu maju sekaligus agar mereka bisa bertarung dan mengakhirinya. Monster-monster itu menerjangnya dan Neki merasa jumlah darahnya harus cukup baginya untuk melanjutkan pertarungan demi keuntungannya. Segera setelah monster pertama menyerangnya, ia mabuk lagi karena darah itu dan berhenti bergerak persis seperti yang diharapkan. Namun sebelum sang protagonis bisa memanfaatkan itu, tubuhnya akhirnya menderita karena rasa sakit itu dan ia tersentak karenanya. Makhluk lain menerjangnya dan Neki nyaris menghindar, memanjat sisiknya dan menghindarinya. Ia memanggil makhluk-makhluk itu lagi agar mereka bisa meminum lebih banyak darahnya bahkan lebih dari sebelumnya. Semua monster berakhir dalam kondisi mabuk itu dan Namiki bertanya apakah mereka setidaknya menikmatinya. Sepertinya makhluk-makhluk itu menjadi terganggu. Ia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk menggunakannya demi keuntungannya. Saat itulah Orochi muncul dan menikamnya dari belakang, memperingatkan bahwa dia terlalu banyak berpikir dan ragu-ragu di saat yang paling penting. Namun meski dia tersenyum, sang protagonis berbalik mengetahui dia akan ada di sana, menyatakan bahwa dia cukup mudah ditebak. Itu karena sebelumnya dia melakukan hal yang sama dan menyerangnya dari belakang saat ia tidak menduganya. Dan sekarang Namiki berhasil membaca gerakannya dan menunggu serangan itu. Hal itu juga mengejutkannya, mempertanyakan apa sebenarnya yang dia coba lakukan dan dia berbalik untuk menangkapnya. Karena ia tahu Orochi juga menginginkan ini. Ia akan membuatnya meminum darahnya dengan cara yang sama seperti Orochi meminta padanya untuk berhenti melakukan itu. Namun pada akhirnya inilah hasilnya. Dia akhirnya mabuk dan masih memintanya untuk berhenti dan akhirnya Neki melepaskannya dan melangkah mundur. Orochi bangkit sementara ia tahu bahwa itu pasti situasi yang cukup buruk baginya sekarang karena dia dalam kondisi ini. Meskipun dia mabuk, dia masih mengancamnya dan Neki merasa bahwa ia hampir kehilangan kesadarannya. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk memanfaatkan hal ini. Jadi, ia berniat untuk bertarung sampai akhir dan bertahan hidup meski merasa ia bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Ia berniat untuk menebasnya dan Orochi menyuruh monster-monsternya untuk bergerak, tidak mengerti bagaimana mereka masih bisa berdiri di sana dalam kondisi seperti itu. Sebaliknya, mereka hanya menghela napas dan berbaring, tetap diam di sana, dan dia mempertanyakan apa sebenarnya yang mereka lakukan. Sementara itu, Namiki menggunakan kemampuan penguatan fisiknya sekali lagi untuk bisa menyerang lawannya. Dia berbalik dengan cemas, tahu bahwa jika terus begini, mereka semua akan benar-benar mati kali ini. Namun ia tidak ragu sedikit pun dan menyerang semua monster dengan pedangnya, membunuh mereka semua lagi. Dan dengan demikian, Neki meningkatkan levelnya sekali lagi. Ia mencapai level 6000. Sementara itu, Himari masih menghabiskan seluruh waktunya terkunci di dalam ruangan ketika dia melihat seseorang membuka pintu. Seorang gadis muncul di sana, dan Himawari bertanya mengapa dia ada di sana. Mengetahui namanya adalah Aoi. Aoi menjawab bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia datang karena pesan dari Shinji yang memintanya untuk berkunjung. Himari bertanya apakah kebetulan Aoi telah terpikat oleh pesona Shinji. Ketika gadis itu bertanya apa maksudnya, Himawari merasa kesal dan meninggikan suaranya. Dia ingin tahu apakah benar dia sedang dimanipulasi oleh Shinji dan mencoba membuatnya keluar dari pengaruh itu. Namun, Aoi memintanya untuk berhenti menjelek-jelekan Shinji karena dia telah menyelamatkannya dan merupakan orang yang baik baginya. Itulah sebabnya dia menyatakan lagi bahwa Neki sudah mati saat dia dalam keadaan shock. Baik tubuh maupun pikirannya ditenangkan oleh Shinji. Menjadi semakin jelas baginya bahwa pikiran Aoi telah dikaburkan oleh hipnosisnya dan Aoi berbicara tentang bagaimana Namiki benar-benar mengabaikannya selama itu. Oleh karena itu, Aoi selalu merasa cemburu pada Himari sejak lama, yang membuat Himawari tidak tahu harus berkata apa. Sementara gadis itu mengeluh bahwa dia sangat membenci Himari dan Namiki atas apa yang mereka lakukan. Himawari tidak mengerti apa-apa karena bagaimanapun juga, mereka semua dulu akur dan sangat dekat. Dia menangis karena ingin dekat dengan Aoi dan selalu menganggapnya sebagai adik perempuannya sendiri saat mereka masih berteman. Saat itulah Shinji muncul mengakui bahwa percakapan serius itu akhirnya terganggu olehnya dan meminta maaf atas hal tersebut. Aoi mendekat dengan gembira saat melihat dia tiba dan dia memegang wajahnya, menyebutkan bahwa dia harus rukun dengan Himari. Dia meminta maaf karena merasa sedikit emosional selama percakapan tadi. Kemudian, Shinji berbicara kepada Himawari mengatakan dia harus bersikap baik kepada adik kecilnya yang manis sama seperti dirinya. Namun Himawari membentak Shinji mempertanyakan mengapa dia menggunakan hipnosis padanya seperti itu dan melakukan banyak hal mengerikan. Dia menjawab bahwa itu semua adalah kesalahannya sejak awal karena dia selalu terlalu keras kepala
kepala untuk menyerah. Pesonanya tidak pernah berhasil pada Himawari dan dia bertanya apa sebenarnya yang dia pikirkan dengan melakukan hal seperti itu. Shinji menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Dia hanya dihubungi oleh asosiasi penjelajah tempo hari dan mereka memintanya untuk bergabung dengan tim pembasmi Orochi. Jadi dia ingin menjadikan Aoi dan Himawari bagian dari timnya. Karena itu dia bermaksud membuatnya bekerja sama dengannya. Itulah alasan dia ada di sana dan memegangnya dengan rasa kepemilikan. Aoi mengeluh karena sentuhannya membuatnya merasa geli, memicu kemarahan Himawari saat melihat pemandangan menjijikan itu. Karena itu, Shinji tersenyum, menyatakan bahwa Himawari akan menjadi bagian dari timnya baik dia mau atau tidak, karena dia pasti tidak akan membiarkan Aoi sendirian. Sementara itu, sisa vitalitas Neki hanya 5%, statusnya saat ini adalah sekarat. Meski begitu, ia merasa bahwa ia benar-benar hidup, namun waktu yang tersisa hingga kematiannya adalah 137 detik. Entah bagaimana ia masih belum mati karena ia masih bisa merasakan kehangatan kulit manusia yang menyentuhnya setelah segalanya, dan itu terasa menyenangkan. Ia masih tidak tahu bahwa kepalanya sedang bersandar di pangkuan Orochi, dan sistem memperingatkan bahwa ada 90 detik lagi hingga kematiannya. Sang iblis sendiri juga mengetahui hal itu, dan Neki masih merasa bahwa ia seharusnya memenggal kepala mereka. Namun Orochi berkata itu memalukan. Tapi masih ada sesuatu yang tersisa. Mereka adalah entitas yang terdiri dari 8 bagian, dan tidak bisa mati kecuali semuanya dikalahkan. Sang protagonis mengeluh karena dia adalah monster dan Orochi merasa sedih lagi mendengarnya. Sangat kasar disebut seperti itu, tapi di atas segalanya, dia berkata bahwa Neki mengejutkan mereka. Mereka mengira akan dikalahkan sekali dan untuk selamanya. Kemudian dia tersenyum, mengatakan mereka akan menerimanya. Waktu yang tersisa hingga kematian sang protagonis hanya 30 detik. Namun dia sendiri tidak tahu apa yang dia bicarakan, yang membuat Orochi gugup karena dia tidak ingin terus mengulangi kata-kata yang sama lagi. 10 detik hingga kematian Namiki, Orochi merasa segalanya benar-benar memburu kali ini. Dia segera mengambil sesuatu dari dalam lingkaran sihir, dan sang protagonis bertanya apa yang dia rencanakan. Meski begitu, dia hanya tersenyum karena berniat melakukannya segera dan menikam dada Neki dengan belati itu. Orochi mempersembahkan salam malamnya kepada tuannya, dan pada saat itu sistem memulai pengamatan. Dewa, terjadi peningkatan sinkronisasi antara Neki dan Orochi. Sistem memeriksa koneksi ini dan meningkatkannya lebih jauh di antara mereka. Dengan cara ini, ia bisa memperoleh kemampuan baru dan statistiknya meningkat drastis berkat koneksi baru tersebut. Ketika sang protagonis bangun, ia melihat salah satu monster dari sebelumnya berada di sisinya dan ia duduk. Dengan terkejut, namun ia menyadari bahwa makhluk itu hanya menatapnya tanpa melakukan apa-apa. Neki mencoba mencari pedangnya, namun tidak menemukannya bahkan setelah semua itu. Pedangnya telah menghilang dan alih-alih menyentuhnya, ia malah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh, yang membuatnya menyadari bahwa Orochi berada tepat di sampingnya. Hal itu membuatnya terkejut lagi, bertanya-tanya. Saat hal itu terjadi, Neki tidak mengerti bagaimana musuhnya bisa berakhir tidur di sampingnya. Namun di atas segalanya, dia sendiri merasa bingung karena dalam keadaan telanjang, bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang situasi yang sangat aneh ini. Alih-alih bicara, Neki bangkit untuk mengambil barang-barangnya dan pergi secepat mungkin. Saat itulah salah satu monster mendekat dan bermanja-manja pada dirinya, yang membuatnya berbisik agar monster itu berhenti sekarang juga. Berkat itu, Orochi terbangun sambil mengeluh tentang semua kebisingan yang mereka buat. Di saat yang sama, dia melihat pemandangan itu di depannya. Dia menjadi sangat senang melihat tuannya telah terbangun. Tak lama kemudian, dia menemukan beberapa pakaian baru untuk dikenakan, dan Orochi memujinya karena pakaian itu sangat cocok untuknya. Meskipun itu adalah pakaian yang dia curi dari beberapa manusia di dalam Dumyeon. Meski begitu, itu adalah pakaian dengan perlindungan sihir yang akan berguna bagi tuannya. Jadi, Nimiki memintanya untuk menjelaskan situasi ini dengan lebih baik. Dia tidak mengerti mengapa dia masih hidup, padahal dia tahu seharusnya dia sudah mati setelah pertempuran sebelumnya. Kemudian sang iblis menyadari terlambat bahwa dia belum menjelaskan apapun padanya. Maka, keduanya duduk di meja untuk minum dan berbicara. Orochi mengatakan itu adalah kontrak yang baru saja mereka buat karena dia pernah mati sekali, tetapi mampu menyinkronkan tubuh mereka satu sama lain sebelum itu terjadi. Jadi sekarang sang protagonis bisa menyadari bahwa ingatan sebelumnya bukanlah palsu. Dia memang benar-benar telah menembus dadanya. Mengingat dia seharusnya berada dalam kondisi yang sama dengannya sekarang, dia bertanya-tanya apakah dia berakhir berubah menjadi monster. Dia menyangkal pertanyaan itu, menjelaskan bahwa tuannya hanya terhubung dengannya mulai sekarang. Dan Nimiki bertanya apa maksud dari semua itu. Pada saat itu, Orochi merenung tentang bagaimana dia bisa menunjukkannya dengan lebih baik dan memintanya untuk memejamkan mata serta memerintahkannya untuk meminjamkan matanya. Meski tidak sepenuhnya mengerti, Namiki setuju dan bertanya siapa nama aslinya. Akhirnya, sang gadis menyadari bahwa dia tidak pernah memperkenalkan dirinya dengan benar meskipun selalu dipanggil Orochi. Nama aslinya sebenarnya adalah Hachi. Dan begitu saja, dia melakukan apa yang diminta, memejamkan mata dan memerintahkannya untuk meminjamkan matanya. Saat dia menyadarinya, sang protagonis memiliki perasaan yang bertentangan, dan Hachi bertanya bagaimana rasanya bisa melihat dirinya sendiri dari sudut pandangnya. Dia setuju bahwa itu sebenarnya agak aneh, tetapi dia bisa lebih memahami apa yang dia coba katakan sebelumnya. Dasarnya, Neki menyadari
menyadari bahwa dia sekarang bisa menggunakan kekuatan Hachie, dan gadis itu tertawa setuju karena dia paham dengan cepat. Statistik sang protagonis seharusnya meningkat drastis sejak saat itu, jadi dia memutuskan untuk menjelaskan detailnya dengan lebih baik. Sementara itu, Asosiasi Explorer sedang berada di ruang konferensi dalam sebuah pertemuan di lantai 3. Pemimpin regu penaklukan, seorang Explorer peringkat B, Ishara Katsuhiko, mengatakan bahwa dia mengumpulkan semua orang di sana untuk membahas penaklukan Orochi. Baru-baru ini, terjadi peningkatan serangan di Dungeon kota-kota di mana Orochi entah bagaimana terlibat. Mereka hanya mampu menahan ekor-ekor Orochi dan membantu asosiasi mengelola kota serta kekacauan yang ditinggalkan. Bahkan dengan keterlibatan polisi dan penyelidik, kerusakan yang disebabkan pada kota-kota cukup signifikan sehingga kota-kota tersebut harus mulai dibangun kembali. Pada titik ini, mereka tahu bahwa Orochi memiliki 6 wujud yang berbeda dan mereka tahu kelemahannya berkat pertempuran terbaru, menurut Ayaka Goku, sang resepsionis. Dan kelemahan yang dimaksud adalah konsentrasi alkohol yang tinggi. Dalam pertempuran sebelumnya, setelah berhasil menyuntikkan alkohol ke target, mereka mampu memberikan kerusakan yang signifikan. Mereka mengerti mengapa monster bisa mabuk sama seperti manusia. Tampaknya legenda Yamato no Orochi benar-benar nyata. Ishihara mengatakan mereka bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar selama waktu ini karena mereka membutuhkan konsentrasi alkohol dalam jumlah besar. Oleh karena itu, mereka akan segera memulai persiapan, dan lokasi yang mereka pilih untuk ini adalah lantai 4 Dungeon. Dengan demikian, mereka bermaksud untuk menarik perhatian Orochi ke sana, dan kemudian membuatnya cukup mabuk sehingga mereka bisa bergerak dan menyelesaikan semuanya. Hidaka menyatakan bahwa semua orang harus bersatu untuk bertarung dan mengalahkan Orochi. Mereka membutuhkan seseorang yang akan bertugas menangani garis depan. Tiba-tiba, seseorang muncul di ruangan itu sambil berseru bahwa mereka harus menyerahkan segalanya padanya. Itu adalah Shinji yang masuk bersama beberapa gadis lain yang berkumpul. Ishihara tahu siapa dia, tetapi tidak ingin bersikap kasar namun tetap bertanya apakah dia benar-benar bisa menangani seluruh situasi ini. Dia tertawa menanggapi, menyatakan bahwa mereka bisa tenang karena dia dan timnya sudah siap dan bisa menangani situasi tersebut. Ishihara kemudian terkejut karena tidak hanya Shinji yang ada di sana dengan tim yang bagus, tetapi bahkan Himari sendiri telah bergabung dengannya. Sementara itu, di dalam Dungeon, Hachi sedang bergerak bersama sang protagonis melalui bola air di dalam sungai. Dia terkejut karena sihir selalu terasa begitu praktis. Sekarang dia bisa mengerti bagaimana dia selalu kalah dalam pertempuran sampai sekarang. Bagaimanapun, dia juga telah mencapainya dengan cepat ketika mereka terpisah beberapa lantai. Dan sekarang dia tahu itu karena dia melakukan perjalanan melalui air untuk sampai ke sana. Hachi tertawa karena dia tahu itu adalah sesuatu yang mengesankan. Itu semua berkat kemampuan menggunakan sihir dengan cara ini, tapi itu melelahkan. Selalu lebih mudah jika dia bisa berubah menjadi naga. Miki bertanya apakah dia tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang. Karena Hachi akhirnya ragu lagi. Sang protagonis merasa seperti dia tidak pengertian dengan pertanyaan itu dan dia membenarkannya karena dia tidak ingin membicarakan hal itu sekarang. Meskipun Miki merasa aneh, dia memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan saja karena dia akan menjelaskan alasan mengapa mereka bergegas keluar dari Dungeon. Saat itulah dia mulai memanggilnya Tuan Miki, yang membuatnya merasa aneh karena dia tidak terbiasa dengan itu. Dan Hachi menyebutkan bahwa tentu saja dia akan memanggilnya begitu karena bagaimanapun dia telah menjadi tuannya sejak saat itu. Bahkan dengan protesnya, dia memutuskan untuk terus bertanya karena dia sedang terburu-buru dan sepertinya sesuatu yang mendesak sedang terjadi. Dengan itu, Neimi menjelaskan bahwa mereka berlari seperti itu karena mereka perlu menyelamatkan Himawari dari rencana kotor Shinji. Nama itu membuat Hachi bertanya apakah gadis itu adalah kekasihnya atau semacam itu, dan dia membantahnya, mengatakan bahwa dia hanyalah seseorang yang dia kagumi. Mendengar itu, sang iblis tertawa dan berpaling tanpa menjelaskan alasan senyumnya. Tapi, Namiki lebih fokus pada fakta bahwa dia bisa menghadapi Shinji dalam kondisinya saat ini. Sementara itu, di alun-alun besar Dungeon di lantai 4, beberapa orang telah berkumpul dengan perbekalan mereka. Para explorer telah membawa turun beberapa tong ke lantai 4, termasuk explorer seperti Himawari yang bekerja di sana. Ishihara mendekat, bertanya apakah dia punya waktu luang agar mereka bisa bicara, dan Himawari berbalik dan setuju. Dia berterima kasih padanya karena telah bergabung untuk berkontribusi dalam penaklukan Orochi bersama mereka semua kali ini. Hanya saja cukup sulit bagi seorang gadis jenius untuk melakukan debut explorernya saat masih di sekolah menengah. Himawari bahkan telah menjadi explorer peringkatan dalam waktu singkat dan meninggalkan kesan pada banyak orang dengan tindakannya. Ayaka memperingatkan bahwa dia membiarkan fanatismenya masuk ke dalam kata-katanya dan sang pemimpin meminta maaf untuk itu. Bagaimanapun, dia bertanya kepada Himawari mengapa dia bergabung dengan kelompok Shinji karena dia mendengar bahwa Shinji adalah seseorang dengan reputasi buruk. Gadis itu ragu untuk menjawab, mengingat ancaman yang dibuat oleh Shinji tentang apa yang akan terjadi jika dia meninggalkan Aoi. Hal itu membuat Himari menyaksikan semua penghinaan yang terjadi dan sekarang dia sadar bahwa dia tidak bisa meninggalkannya. Ketika dia terdiam, Ishihara bertanya apakah ada sesuatu yang salah dan Himawari membantahnya, menjelaskan bahwa dia baru saja mengenal Shinji untuk sementara waktu. Dalam hati, dia berjanji bahwa dia akan menyelamatkan Aoi di atas segalanya, melirik ke arah explorer yang dikelilingi oleh para gadis, termasuk Aoi, yang masih berada
berada di bawah hipnosisnya. Andai saja Namiki ada di sana, segalanya mungkin bisa berbeda. Dan Shinji memberikan senyum jahat ketika dia menyadari dirinya sedang diawasi. Dia tahu dia menyakitinya dengan bertindak seperti itu. Namun meski begitu, dia tidak berniat goyah. Bagaimanapun juga, dia perlu mencari celah untuk menghancurkan hipnosis yang telah dipasang dengan daya tariknya. Lalu tiba-tiba, seseorang muncul mengatakan bahwa sesuatu seperti Orochi telah terdeteksi dalam perjalanannya ke sana, dan semua orang berkumpul. Di lantai 4 di sebuah alun-alun besar, 15 wujud humanoid terdeteksi oleh para explorer. Sekarang, Miki sendiri menyadari hal ini dan meminta Hachi untuk berhenti bergerak sejenak. Meskipun dia tidak mengerti, dia tetap memerintahkannya. Hachi menghentikan perjalanan dan sang protagonis mengeluh karena dia tiba-tiba mengerem mendadak. Yang dijawab Orochi bahwa dialah yang memintanya untuk melakukannya. Sang protagonis mengatakan bahwa sepertinya ada beberapa explorer di dekat sini dan mereka mengincar Hachi. Tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang terjadi dan dia menunjukkan ponselnya yang dia ingat sebagai salah satu barang miliknya. Hachi kemudian melihat di layar bahwa mereka tampaknya adalah anak-anaknya. Itu adalah laporan berita tentang penetapan ke-8 dari kelompok penaklukan yang akan segera terjadi. Akhirnya, dia mengerti bahwa mereka adalah musuh yang telah dikumpulkan di sana dan dia bertanya apa yang harus mereka lakukan. Sang protagonis menjawab bahwa pertama-tama mereka bisa memeriksa pergerakan mereka dan dia menggunakan God STS untuk melakukannya. Namun, ketika dia menggunakan kemampuannya dengan sistem, dia terkejut karena melihat Himawari dan Shinji berjalan bersama. Faktanya, sepertinya mereka telah memberitahu Himawari bahwa Neki seharusnya sudah mati sekarang, dan dia diharapkan untuk mempercayainya begitu saja. Tetap saja, dia bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka selama waktu ini, dan Hachi juga mengakui hal ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Shinji lah yang membuat Namiki mengalami pengalaman buruk. Dia tidak tampak sangat populer. Di sampingnya adalah gadis yang dikagumi tuannya, yang membuatnya tertawa karena dia tahu sesuatu yang baik telah terjadi. Sementara itu, Shinji memberitahu Himawari bahwa mereka dipercaya untuk bekerja di garis depan dan dia harus maju untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Di sampingnya, Aoi tertawa kecil, memintanya untuk tidak mempermalukan Shinji dengan tindakan cerobohnya. Itu membuat Shinji sendiri tertawa karena itu kasar, tetapi Aoi tidak peduli. Tertawa dan meminta maaf kepada Himawari yang tetap diam. Dia ingin bisa mematahkan daya tariknya, tetapi dia tidak pandai dalam hal semacam itu. Dia perlu terus mengawasi Aoi untuk sementara waktu. Sepertinya mereka akan berakhir melawan Orochi, dan itu bisa menjadi kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Tiba-tiba, mereka berhenti ketika mendengar teriakan dari samping. Semua orang berbalik dan seorang pria menggunakan teropong menunjuk ke arah Ishihara untuk melihat situasi karena sumber panas masif telah terdeteksi. Sang pemimpin mendekat sambil bertanya apakah itu Orochi yang mereka lihat. Tapi yang muncul adalah sejumlah besar monster dengan seseorang yang berlari di depan. Sepertinya seorang wanita sedang diburu. Ishihara memperingatkan yang lain tentang hal itu, mengatakan keselamatan gadis itu harus menjadi prioritas utama. Mereka harus membantu wanita itu sambil menyerahkan Orochi ke tangan tim Shinji. Dan semua explorer setuju dengan kata-kata itu. Dia sendiri setuju dengan perintah pemimpin meskipun dia pikir dia benar-benar menyebalkan karena selalu mengatakan hal-hal yang mengganggu. Shinji memberitahu timnya untuk melakukan yang terbaik demi kelompok dan mereka setuju untuk bergegas menuju makhluk-makhluk itu. Gadis-gadis mulai menggunakan kekuatan mereka untuk bertarung dan Shinji tersenyum meminta si cantik jenius Himawari sendiri untuk ikut menyerang juga. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindarinya dan dia akhirnya terpaksa menyetujui permintaannya meskipun merasa enggan. Sekarang dia akan mengejar Orochi untuk memenuhi misi ketika wanita yang diburu itu jatuh ke tanah sambil mengatakan dia takut. Himawari muncul sambil berlari mengatakan itu berbahaya dan menggunakan pedangnya untuk mencoba membunuh monster itu. Pedangnya membuat monster itu terpental dan dia bertanya kepada wanita itu apakah dia baik-baik saja. Yang dijawab ya karena dia baru saja diselamatkan. Explorer lainnya berlari untuk membantu wanita itu sambil mengatakan mereka akan menyerahkan monster-monster itu kepada Himawari sementara mereka merawatnya. Langkah pertama rencananya benar-benar sukses. Wanita itu, Hachi, sekarang menyadari bahwa ini memang wanita yang dikagumi Namiki. Tidak buruk sama sekali. Sementara itu, wanita itu melewati Shinji juga dan dia menyadari bahwa dia benar-benar wanita yang sangat memukau. Dia berencana untuk menggunakan daya tariknya pada wanita itu nanti. Sementara itu, Hachi dalam hati menggerutu bahwa Shinji benar-benar tipe orang yang tidak punya kelas sama sekali. Tertawa dalam hati, dia sangat berharap mereka bisa segera berlanjut sekarang karena mereka semua sudah berkumpul. Selain itu, dia perlu berhenti menggunakan ekornya sebagai pengalih perhatian. Dan Himawari menyadari bahwa monster yang dia lawan tiba-tiba berbelok menjauh darinya. Kenyataannya, monster itu mulai terbang langsung menuju Shinji dan gadis-gadis lain yang sedang menggunakan kekuatan mereka, membuat mereka tegang, tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Shinji berbalik dengan takut dan melihat monster itu terbang ke arahnya di saat yang sama. Ketika dia berbalik untuk lari, dia melihat ledakan besar terjadi. Dia tidak mengerti mengapa makhluk itu hanya mengejar dirinya seperti itu. Oleh karena itu, dia akan menggunakan kekuatan gravitasinya untuk menyegel gerakannya dan segera mengaktifkan kemampuannya. Namun, dia terkejut karena kemampuannya dibatalkan saat dia menggunakannya. Itu
Itu adalah ulah Hachi yang tertawa dalam hati karena menggunakan sihir penghancurnya untuk menekan sang explorer. Shinji jatuh ke tanah, mempertanyakan apa yang dilakukan timnya, berteriak pada gadis-gadis itu untuk bergegas dan melindunginya. Menderita di bawah hipnosis, mereka segera setuju. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, Himawari melangkah ke depan. Dia menahan serangan makhluk itu secara langsung dan jatuh ke tanah. Dan Hachi berbisik, terkejut karena dia begitu bodoh sampai terluka dengan melemparkan dirinya ke depan. Dan dia tahu pasti bahwa tuannya akan berakhir marah karena hal ini. Himawari jatuh ke tanah sementara Aoi melihatnya tanpa mengerti mengapa. Sang explorer berbalik dan menjawab bahwa itu hanya karena keduanya dan Namiki telah menjadi muridnya dan dia harus melindungi mereka. Meski begitu, pikiran Aoi akhirnya menderita lagi karena hipnosis Shinji yang menyuruhnya berhenti menggunakan kekuatannya seperti itu. Himawari menjadi khawatir melihat gadis itu menggeliat seperti itu dengan kekotoran sang explorer yang bertindak melawannya. Sebaliknya, Shinji memerintahkan seniornya untuk bergegas dan melakukan sesuatu tentang Orochi. Jika tidak, Aoi akan berakhir menderita konsekuensinya. Himawari berteriak agar dia menghentikan itu sementara Hachi menghela napas, menyadari itu benar-benar berbahaya dan dia akhirnya harus menyerahkan sisanya padanya. Saat dia memberikan informasi itu kepada Namiki, dia memanggil ekor lainnya, membuat para explorer khawatir sekali lagi sampai tiba-tiba seseorang membunuh mereka dengan beberapa tebasan. Bahkan Himawari membeku karena terkejut saat melihat sang protagonis mendekat dan dia segera mengenalnya. Sedikit terpana, dia bertanya apakah itu benar-benar dia dan Neiki tersenyum kembali padanya, lalu berlari ke arahnya saat melihatnya tersungkur ke tanah. Himawari mengatakan dia baik-baik saja, yang membawa kelegaan baginya, tapi dia masih ingin tahu mengapa dia ada di sana. Dan di atas segalanya, dia bingung karena suasana di sekitar Neki telah banyak berubah. Bagaimanapun juga, dia melihat bahwa dia mengalahkan Orochi dalam satu gerakan dan terkejut dengan apa yang dia saksikan. Sambil menghela napas, Neki mengatakan bahwa banyak hal telah terjadi sejak saat itu dan bertanya apa yang dia sendiri lakukan di sana. Dengan itu, Himawari mengatakan bahwa dia ingin mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Kemudian dia melihat ke arah Shinji yang masih berada di tanah. Sekarang Miki juga menatapnya setelah akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama. Dan Shinji bangkit setelah mengambil waktu sejenak untuk mengingatnya. Karena terkejut, dia mempertanyakan mengapa dia ada di sana. Bagaimana dia masih bisa hidup bahkan setelah berada di sana begitu lama. Sang protagonis memahami kebingungannya. Setelah dibunuh olehnya, banyak hal telah terjadi di dalam Dumyeon. Himawari berbalik terkejut saat mendengar hal ini. Dia selalu berpikir bahwa situasi itu sangat mencurigakan, tapi seperti yang diduga, memang ada yang salah dengan Shinji. Sang explorer tertawa saat melihat bahwa dia mulai menuduhnya melakukan hal-hal aneh, padahal dia tidak melakukan apapun. Sambil menunjuk ke arah Namiki, dia bertanya apa sebenarnya yang dia inginkan dengan datang ke sana padahal dia hanyalah seorang pecundang level 100. Bahkan jika dia telah mengalahkan Orochi murni karena keberuntungan, dia tidak bisa begitu saja berpikir bahwa dia kuat karena hal semacam itu. Di kejauhan, Hachi merasa kesal karena mereka bersikap kasar kepada tuannya. Namun, sang protagonis sendirilah yang angkat bicara. Auranya berkobar dan menakuti para explorer lain di sekitarnya. Bahkan Shinji membeku karena terkejut tidak mengerti apa yang terjadi dengan orang ini. Tekanan yang mengerikan itu, Ayaka membeku saat melihat kekuatan seperti itu. Itu adalah terobosan yang nyata dibandingkan dengan semua yang telah mereka lihat hingga hari ini. Karena tidak percaya, dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada statistiknya hingga membangkitkan kekuatan sebesar itu hanya dalam beberapa hari. Itu karena analisisnya hanya menunjukkan bahwa dia berada di level 6000 dengan berbagai kemampuan dan statistik yang bahkan tidak bisa diukur. Kedua explorer itu saling menatap satu sama lain untuk sementara waktu sampai Neki mulai mendekat menakuti Shinji yang tidak mengerti apa yang salah dengan orang ini. Aoi bertanya apakah dia baik-baik saja karena dia benar-benar melihatnya mengompol karena ketakutan yang membuat Shinji sangat marah, berteriak padanya untuk diam. Dia menampar wajah gadis itu dan Himawari menjadi khawatir padanya. Tapi Nekilah yang benar-benar terkejut karena dia bahkan tidak mengenali Aoi. Sambil berdiri, Shinji pulih, tertawa tentang betapa menyedihkannya setelah sekian lama. Mereka bersatu kembali dan dia bahkan tidak mengenalinya. Gadis di tanah tetap diam sambil mendengarkan ini dan sang protagonis mempertanyakan bahwa dia benar-benar menggunakan hipnosis padanya selama ini. Hal ini membuat sang explorer tertawa, menyuruhnya untuk memeriksa apakah itu benar-benar nyata karena dia juga mencoba hal yang sama dengan idolanya. Sekarang Miki menatap Himawari dengan terkejut dan dia mengatakan bahwa dia pikir dia bisa menghadapinya saja setelah mendengar tentang kematiannya. Tapi itu benar-benar sangat disayangkan karena strateginya tidak berhasil dan dia akhirnya jatuh ke dalam manipulasinya. Seperti yang diharapkan dari seorang petualang peringkat A, kekuatannya tidak cukup untuk mengendalikannya, tapi dia tidak terlalu keberatan. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan Himawari, dia memutuskan untuk memanfaatkan adik perempuannya dan mengendalikannya dengan kekuatannya. Aoi mulai tertekan lagi oleh kekuatannya sambil memohon agar dia berhenti, yang hanya membuat Neki marah. Gadis itu memohon agar mereka berdua berhenti di sana karena itu demi kebaikan Shinji sendiri, lalu menerjang ke arah mereka untuk menyerang dan membuat mereka lenyap. Sang protagonis bertahan, melawan serangan tanpa ampunnya dengan janji Aoi untuk membunuh mereka dengan seluruh amarah di hatinya. Dia sendiri terkejut dengan kekuatan abnormal yang dia tunjukkan. Pasti semua itu berasal dari Aoi. Dia bahkan tidak tampak seperti dirinya sendiri lagi, yang membuat Himawari bersiap untuk menghadapi Shinji secara langsung juga. Sang explorer tertawa saat dia menyadari bahwa dia mencoba menghalangi jalannya dan memperingatkan dia untuk tidak melakukan itu karena itu adalah ide yang buruk. Sekarang Miki mencoba membuat Aoi bangun
bangun, tapi dia hanya berteriak balik padanya untuk diam karena dia bahkan tidak pernah memperhatikannya sejak awal. Hachi berkomentar betapa tuannya tampak cukup sibuk sekarang, yang membuatnya terkejut, tapi dia tahu persis apa yang harus dilakukan sekarang. Oleh karena itu, dia ikut terjun juga untuk sedikit membantu mereka. Sekarang gilirannya untuk terlibat dalam pertarungan. Pada saat itu, Shinji terkejut melihat bahwa wanita dari sebelumnya tiba-tiba melompat mendekat dan dia menggunakan sihir penghancur yang disebut Extra Gift dan kekuatannya mengenai Aoi secara langsung. Setelah serangan itu, dia membeku, mendapatkan kembali kesadarannya dan menjadi bingung tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian sang protagonis bertanya apakah dia benar-benar kembali normal dan dia melihat ke arahnya dengan terkejut. Setidaknya Nikki merasa lega karena dia terbebas dari manipulasi Shinji dan gadis itu setuju, bangkit dan mengambil pedangnya lagi. Dia ingin mengatakan sesuatu yang penting padanya, yang membuat Hachi terkekeh saat mendekat menyadari bahwa dia kembali normal berkat kekuatannya. Namiki menyadari bahwa dia menggunakan sihir penghancurnya untuk menghancurkan sihir pesona yang digunakan padanya. Saat Hachi setuju, Shinji bertanya apa sebenarnya yang baru saja terjadi di sana. Tidak mengerti apa-apa, tapi semua orang mengabaikannya karena Hachi hanya mendekati tuannya karena dia telah melakukan yang terbaik agar dia bisa memujinya dengan benar nanti. Kemudian Miki mengeluh karena dia selalu menempel padanya, tapi dia merasa cukup puas karena itu adalah sebuah janji yang layak. Aoi melihat ini dan bertanya siapa sebenarnya gadis cantik ini. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan, dia menyebutkan bahwa jika itu Himawari, dia pikir dia harus menyerah. Saat itulah kekuatan Aoi meledak dan bahkan Namiki dikejutkan oleh apa yang dia lakukan secara tiba-tiba. Terlepas dari keterkejutannya, Aoi sama sekali tidak peduli tentang hal itu karena dia selalu mengagumi Namiki sejak awal. Sejak dia di sekolah, pada saat itu ketika seseorang hampir menyerangnya, tapi dia mengejar orang itu dan menyelamatkannya. Dia sudah tertarik padanya sejak dia masuk ke dojo. Namiki selalu merawatnya dan bahkan ketika dia berkecil hati dengan latihan, dia mendorongnya. Namun, dia selalu menatap Himawari dengan tatapan yang sama. Ketika dia mendengar bahwa Namiki telah mati, dia merasakan kehampaan yang besar di dalam dirinya setelah itu. Tapi meski begitu, ketika dia melihatnya bersama Hachi, dia berteriak, mempertanyakan mengapa harus seseorang seperti dia. Orochi hampir terkena serangan langsung, tapi Namiki melompat ke depan untuk membelanya dari serangan kemarahan Aoi. Aoi tidak akan pernah memaafkannya untuk itu, yang membuat Shinji tertawa karena kekuatan pesonanya selalu aktif dan memperkuat emosi negatif orang. Itu membuat emosi tumbuh lebih intens hingga menjadi kutukan hati yang nyata yang hanya membuat Namiki semakin marah. Meskipun Sun Explorer terus tertawa dengan cara yang superior dan arogan itu, mungkin sudah waktunya untuk bersikap sedikit lebih kasar. Kekuatannya bekerja pada Aoi yang memohon padanya untuk berhenti dan sang protagonis menyadari dia akan berakhir. Menyakitinya jika dia melawan balik dalam situasi ini. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sampai Himawari tiba-tiba menerjang Shinji, menyerangnya dan menghancurkan aksesori yang dia gunakan. Dia lengah oleh apa yang baru saja terjadi dan melompat mundur lebih jauh dari sebelumnya. Sementara Himawari bersiap untuk menyerang lagi, dia memintanya untuk berhenti sekarang karena itu sudah cukup. Shinji meninggikan suaranya, mengatakan, dia hanyalah seorang wanita dan dia adalah seorang pria yang menolak untuk menyerah pada apapun. Kemudian dia menembakkan kemampuan pesonanya lagi, tetapi kali ini dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya. Aoi segera dicengkeram oleh kekuatan ini, membuat dua lainnya khawatir, sementara Shinji memerintahkannya untuk memberikan segalanya dan menjadi miliknya sepenuhnya. Melihat pemandangan itu saat dia tertawa, Namiki mempertanyakan apa yang coba dia lakukan. Dengan menyakiti gadis itu sedemikian rupa. Meski ia mencoba mendekat untuk menolong, ia tak berdaya. Shinji meracuni jiwa gadis itu dengan kebencian, kecemburuan, kesedihan, dan bahkan rasa malu yang menumpuk hingga kekuatannya meluap. Kini mereka ingin merenggut semua itu darinya agar Shinji sendiri menjadi lebih kuat. Di bawah hipnotis Shinji, Aoi setuju untuk menyerahkan apa yang ia miliki kepadanya dan kekuatannya memasuki tubuh gadis itu, menyuguhkan pemandangan yang mengerikan. Hachi berkomentar bahwa penjelajah itu benar-benar jenis manusia terburuk yang pernah ada. Seorang pria menjijikan yang memanfaatkan emosi negatif untuk merebut kekuatan tersebut dan ia perlahan berniat menghancurkan Aoi. Shinji jelas merasakan kekuatan mengalir ke dalam dirinya, tanpa sangat puas dengan dirinya sendiri. Himari menjadi yang pertama menyerang untuk menghentikan situasi ini. Di saat yang sama, ia membalas menggunakan kekuatan gravitasinya. Gerakan Himari terhenti seketika, membuatnya terpaku oleh kekuatan sebesar itu. Keduanya berada di peringkat A, namun Shinji lebih unggul dalam kekuatan. Meski begitu, ia tak berniat menyerah. Himari harus menjatuhkannya dengan serangannya dan menyelamatkan Aoi apapun risikonya. Di samping mereka, Shinji menikmati situasi sempurna ini. Aoi berakhir dalam kondisi itu semua karena Himari, dan ia menyarankan agar Himari berlutut dan memohon sekarang. Kekuatan gravitasinya terus bekerja, tumbuh lebih kuat dari sebelumnya hingga Namiki turun tangan dan mencegahnya terluka. Ia menyuruh Shinji menghentikan ini karena telah menghina Himari dan menyebabkan rasa sakit pada Aoi, memanfaatkan perasaan gadis itu demi keuntungan pribadi. Ia menyakiti orang-orang yang ia sayangi, jadi ia tidak akan pernah memaafkan Shinji atas hal semacam itu. Namun Shinji tidak peduli. Baginya, Namiki hanya berpura-pura menjadi pahlawan dengan kata-kata itu. Ia selalu menjadi sok suci yang munafik dan itu membuatnya muak. Kekuatan Shinji terus menekan sang protagonis hingga membuat Himari khawatir. Ia menekan lebih keras mencoba membuatnya berlutut. Namun, bahkan dengan versi skill yang telah ditingkatkan, Shinji menyadari itu tidak mempan terhadap Namiki. Sang protagonis bertanya hal apa saja yang telah ia lakukan hingga sekarang. Namun Shinji mengabaikan
mengabaikannya dan justru melepaskan lebih banyak kekuatannya. Kekuatan gravitasinya ditingkatkan ke versi yang diperkuat dan kemudian menjadi gravitasi ekstrim yang tinggi, mengerahkan seluruh kekuatannya pada lawan. Tetap saja, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan yang membuat Shinji terkejut. Karena suatu alasan, kekuatan gravitasinya tidak berpengaruh meski ia telah memberikan segalanya. Hachi memperhatikan tuannya dengan bangga, menyuruh Shinji untuk menyerah saja karena semua ini tidak akan mempan. Murka, Shinji berteriak dan memutuskan untuk menyerang Oye secara langsung. Himari berteriak menyuruhnya berhenti, namun sang penjelajah memutuskan akan mengambil sesuatu yang berharga dari Namiki tepat di depannya. Namun ia tidak menyangka bahwa sang protagonis sendiri telah melewatinya dan menebasnya dengan pedang, menjulukinya sebagai penjahat. Teriakan Shinji saat menyadari dirinya terluka menggema di seluruh lantai, meronta kesakitan saat melihat kondisi tangannya. Hachi dan penjelajah lainnya hanya menyaksikan semuanya tanpa bergerak atau melakukan upaya sedikit pun untuk menolongnya. Shinji berbalik bertanya mengapa Namiki melakukan hal itu, dan yang terpenting bagaimana mungkin ia bisa melakukan tindakan seperti itu padahal hanya level 100. Sang protagonis melangkah maju dan memberitahunya bahwa ia sekarang level 6000, mengejutkan Shinji saat kerahnya dicengkeram. Kini Namiki menjatuhkannya ke tanah sebelum berbicara pada Hachi, memintanya menggunakan sihir penyembuh padanya dan ia setuju karena tidak bisa menolak permintaan itu. Mereka berbicara secara mental dan permintaannya diterima. Waktu berlalu dan semua penjelajah yang terluka dibawa untuk disembuhkan termasuk para gadis yang berada di bawah kendali Shinji selama ini. Aoi memanggil Himari sambil menangis dan mencoba meminta maaf atas hal-hal yang terjadi dan semua yang ia lakukan. Dan katakan, Himari memegang tangannya dengan senyum, memintanya untuk istirahat dan tidak mengkhawatirkan hal itu sekarang. Ia meminta hal yang sama pada Namiki yang setuju karena semuanya akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Oye terus meminta maaf saat mereka membawanya ke tempat yang lebih aman. Kelompok itu hanya memperhatikan saat para korban dibawa pergi dan Namiki bertanya pada Himari apakah ia baik-baik saja dan sang gadis mengiyakan sambil menunduk. Ia berbalik untuk memastikan apakah Namiki baik-baik saja, menunjukkan senyum lega karena melihat Namiki aman sekarang. Itu mengingatkannya pada senyuman yang ia lihat saat ia masih muda. Himari adalah inspirasinya, sosok yang selalu ia kagumi dan dukung sejak kecil. Adegan itu membuat Hachi tertawa karena suasana hati mereka benar-benar sedang baik. Saat itulah tiba-tiba Ishihara muncul berlari untuk berbicara. Ia berterima kasih kepada Namiki karena telah menyelamatkan semua orang dari serangan Orochi sebelumnya yang membuatnya sedikit gugup. Ishihara menyatakan bahwa dari 6 tubuh Orochi, mereka berhasil mengalahkan 3 dan itu adalah langkah besar bagi kemanusiaan. Dan yang terpenting mereka bisa menangkap Shinji berkat itu. Ia hanya ingin menghubungi asosiasi penjelajah. Mereka memutuskan untuk kembali ke pangkalan karena mereka berada di lantai 4 dan semua penjelajah memuji Namiki karena mereka mengalahkan Orochi dengan sangat mudah. Sejujurnya, itu membuatnya merinding dan bahkan sang protagonis tidak tahu harus berkata apa menghadapi semua sanjungan itu. Saat itulah Hachi berbicara padanya secara mental, mengatakan ia sengaja membuang ekornya dan Namiki tidak boleh lupa memberinya hadiah nanti, dan ia setuju akan melakukannya tepat saat Ishihara menanyakan namanya lagi. Namiki memperkenalkan dirinya kepada pemimpin regu tersebut. Hal itu membuat semua orang teringat karena namanya cukup terkenal sebagai penjelajah yang mencapai level 100 untuk pertama kalinya. Yang lain berbisik-bisik di antara mereka sendiri karena mendengar bahwa naik level sebanyak itu sangatlah sulit. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana orang lemah sepertinya bisa melakukannya. Namun jika ia curang untuk naik level, tetap aneh jika ia menjadi begitu kuat hingga bisa mengalahkan Orochi. Mendengar itu, Himari memotong pembicaraan dan Ishihara mengakui bahwa mereka mengatakan hal-hal yang tidak sopan. Meski begitu, mereka berterima kasih atas bantuan hari itu. Mereka menawarkan sesuatu atas nama tim penaklukan. Namiki terkejut mendengar tentang hadiah saat ia mendengar suara Hachi yang meminta benda spesial itu, dan ia menyadari Hachi merujuk pada tong berisi alkohol yang membuatnya tersenyum, memahami bahwa pada akhirnya monster-monster itu benar-benar kecanduan alkohol. Kemudian, Namiki akhirnya meninggalkan Dungeon dan meregangkan tubuh. Sudah lama sekali sejak ia berada di dalamnya. Hachi memujinya karena telah bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi orang yang ia kagumi tidak pergi bersama mereka. Himari tetap tinggal untuk membantu tim penaklukan membersihkan area tersebut. Sang iblis bertanya apakah itu benar-benar tidak apa-apa, dan ia setuju. Itu karena Himari adalah tipe orang yang selalu membantu orang lain dan tidak akan berubah, dan ia ingin menjadi seseorang yang bisa mendukungnya dalam perjalanan itu. Saat itulah Ayaka mendekat untuk berbicara, menanyakan apakah sang protagonis memiliki sedikit waktu luang. Keesokan harinya, Hachi dan dia pergi ke asosiasi penjelajah bersama-sama di kota Dungeon di distrik bisnis. Keduanya sedang berjalan bersama ketika Orochi berkomentar kepada tuannya bahwa ia terjebak dalam game seluler dan tidak bisa melewati levelnya. Saat Namiki melihat hal itu, ia menjelaskan bahwa Hachi hanya perlu melakukan top up atau menunggu 1 hari agar bisa berjalan kembali. Itu membuatnya terkejut karena ia bahkan tidak tahu apa arti isi ulang. Dan ia menjawab bahwa ia harus mendapatkan uang. Sekali lagi, ia tidak begitu mengerti istilah-istilah itu dan bertanya apa yang disebut gacha berbayar. Jadi, Namiki menjelaskannya lebih baik agar ia mengerti. Ia harus membayar uang untuk mendapatkan karakter atau item acak di dalam game tersebut. Jika ia melakukannya, ia bisa mendapatkan karakter yang sangat kuat. Namun terkadang ia mungkin hanya mendapatkan sesuatu yang buruk karena sistemnya acak. Bagaimanapun, ada banyak cara untuk mendapatkan pencapaian dalam game. Hachi merasa geram karena jika tidak menghabiskan banyak uang, ia tidak bisa menjadi lebih kuat dan menikmati permainan. Dan Namiki terpaksa setuju karena game gacha memang selalu seperti itu. Hachi khawatir karena ia tidak punya uang sebanyak itu. Kini Namiki mempertimbangkan situasi tersebut dan menyebutkan bahwa Hachi bisa mendapatkan
mendapatkan uang dengan membuka akun, tetapi ada cara lain untuk melakukannya juga. Dengan demikian, ia belajar bahwa ia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Ia bahkan bisa menjadi penjelajah sepertinya. Namun saat ini, Hachi tampak terlalu mencolok, bahkan saat menyamar dengan tudung besar menutupi tubuhnya. Meskipun sang protagonis tidak mempedulikan tatapan orang-orang dalam pertempuran sebelumnya, Hachi dan ia secara aktif bekerja bersama dengan kelompok penaklukan. Ada beberapa saksi mata dari wujud aslinya, kabar menyebar dengan cepat, dan media siap untuk menangkap berita panas kapan saja. Kini, Namiki tahu bahwa jika ia tetap tidak bersiap, rumor tentang identitas aslinya bisa menyebar dan menjadi berbahaya baginya. Ada juga kerusakan yang ditimbulkan pada kota. Mereka tidak bisa membiarkan siapapun menemukan bahwa dia adalah Orochi yang berlevel bencana yang sesungguhnya. Tiba-tiba, Hachi berteriak pada sang protagonis karena ia tidak mendengarkannya sedari tadi, dan ia meminta maaf karena melamun dalam pikirannya. Hachi bertanya apakah ia khawatir lagi seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ia kemudian tertawa karena ia memutuskan untuk menjadi petualang juga, yang membuat Namiki terkejut. Ia bahkan mencoba menjelaskan bahwa dalam kondisinya saat ini, segalanya akan rumit. Ia bertanya-tanya apakah orang-orang di asosiasi bisa menerimanya, dan Hachi menjawab bahwa dengan kekuatannya sekarang, mungkin ia bisa membuat semua orang mendengarkannya. Namiki menjawab, bukan itu intinya. Yang membuat Orochi tersenyum karena ia berniat menghasilkan banyak uang dan mendapatkan banyak hal di gacha. Di tengah jalan, Namiki menyebutkan bagaimana ia telah memainkan hal yang sama sejak mereka kembali kemarin, yang membuatnya mengeluh karena ia tidak ingin berhenti. Di sepanjang jalan, beberapa orang mengawasi pasangan itu dari atas gedung, namun tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan mereka terus menuju markas asosiasi. Saat mereka sampai, Ayaka tersenyum pada keduanya karena ia telah menunggu kedatangannya, dan Namiki memperkenalkan Hachi sebagai salah satu temannya. Gadis itu bertanya apakah ia tidak boleh menyebut dirinya sebagai pelayannya, yang membuat Namiki memintanya berhenti memprovokasi seperti itu melalui pikiran. Kemudian Ayaka tertawa, karena ia bisa mengerti dan mereka berjalan lebih jauh ke dalam gedung. Namiki menanyakan alasan mengapa mereka dipanggil hari itu. Ayaka bilang ia akan menjelaskan semuanya di kantor dan memandu mereka ke lift karena tempo hari ia telah mendekat untuk berbicara dengan sang protagonis. Ia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu orang dari asosiasi penjelajah. Selama penaklukan Orochi, ia melihat bahwa mereka berdua benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Sang protagonis bahkan tidak bisa merespons dengan benar, tetapi Ayaka terus berbicara. Saat ia melaporkan mereka berdua ke asosiasi, manajer senior berkata ia ingin menemuinya. Kini Namiki terkejut oleh hal ini dan Ayaka terus mengatakan bahwa selain mereka berdua, Himari dan juga Ishihara dipanggil. Besok pun tidak apa-apa, tetapi ia akan menghargai jika mereka menemaninya ke kantor pusat hari ini juga. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menuju kantor pusat di mana Namiki bertanya-tanya mengapa manajer ingin berbicara dengannya. Kemudian Hachi berbicara padanya secara mental menanyakan apakah ia menyadari sesuatu yang aneh karena semakin tinggi mereka pergi, ia semakin merasakan kekuatan yang sangat besar. Mendekat, Namiki setuju. Rasanya seperti mereka telah diawasi untuk waktu yang lama sampai sekarang dan Hachi menyarankan agar berhati-hati. Kelompok itu tiba di lantai 48 di mana Ayaka membimbing mereka ke sebuah pintu dan masuk untuk meminta izin di mana pria di dalam. Sang manajer berbalik untuk menemui mereka. Jadi, video berakhir di sini. Jika kalian tidak ingin ketinggalan bagian selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi dan sampai jumpa lain kali di saluran Top.